parfum dunia di Swiss, di Prancis gitu. Hingga sekarang di seluruh dunia tidak punya istilah lain untuk base note terbaik. Ya, nanti saya jelaskan apa itu base note. Intinya adalah aroma dasar yang terbaik yang dipakai paling universal. Dunia menyebutnya mas. Itu dari istilah Islam, misik di Al-Quran adalah misik. Dan misik itu di Al-Quran diperkenalkan exactly sebagai base note. Ya di Rahil Mahtum kita mumis. Jadi rasa yang tertinggal kita, jadi penduduk surga itu diberi minuman dari aroma yang dari nektar yang diberi aroma misik, yaitu misik itu bukan terasa tapi tertinggal. Jadi tertinggal itu kalau kita selesai minum atau makan masih terasa di tenggorokan. Itulah kita itu yang diberikan di penduduk surga. Hingga sekarang orang mengenal di dunia parfum base note. Base note itu suatu unsur aroma yang muncul di belakang. Gitu. Dan dunia nggak punya yang lebih baik dari ini. Base note lebih baik dari ini. Nah itu menunjukkan kebenaran Al-Quran ketika ditinjau bahkan dari sisi ilmu perparfuman. Juga tentang Nabi ketika mengajarkan. Jadi membuat parfum itu ada diajarkan Nabi oleh langsung. Misalnya kalau membuat aroma wanita, ya gunakan dari unsur-unsur bahan atau dari tanaman bunga-bungaan yang warnanya cerah, tapi aromanya soft, lunak. Nah, sebaiknya laki-laki itu dari aroma yang aromanya kuat tapi warnanya soft kan gitu ya. Jadi sampai sekarang itu berlaku gitu. Jadi nanti saya akan jelaskan ini. Jadi baik dari Nabi maupun dari Al-Quran, ilmu performa aroma itu tetap sampai sekarang dipakai gitu ya. Tidak ada pengganti mus yang lebih baik dari misik itu gitu ya sini. Bahkan tanaman-tanaman penggantinya pun juga masih menggunakan misik. Jadi aroma bukan hanya sekedar perhiasan untuk ini, tetapi juga bagian dari peribadatan kita karena setiap ke masjid kita diperintahkan untuk berwangi-wangi, ya lebih khusus lagi di hari Jumat. Nah, atas dasar itu kita ingin memperkenalkan kembali dunia Islam karena aroma wanginya umat Islam ini identik dengan kepercayaan umat Islam dan sebaliknya juga terjadi gitu ya. Ketika Islam kumuh dan lain sebagainya, ini memberikan cermin yang kurang baik terhadap perkembangan Islam. Seperti yang bahkan saya pernah mengalami sendiri, mudah-mudahan sekarang sudah tidak terjadi, tapi sampai sekian tahun lalu, sekitar 5-6 tahun lalu saya melakukan ekspedisi Maghribi ke Maroko misalnya ya, saya menempuh perjalanan ke Sahara sampai ujungnya. Nah, salah satu kota yang sangat populer di Maroko itu Casablanca, merupakan kota pariwisata. Dia kota pariwisata di negeri Islam yang paling dekat dengan dunia Barat, dengan Eropa, karena seberangnya adalah Spanyol. Tapi apa yang terjadi di sana adalah aromanya itu sangat tidak Islami. Itu di Maroko mudah-mudahan sekarang sudah diperbaiki ya, tapi sampai sekian tahun lalu seperti itu. Jadi aroma pesing itu menghiasi kota itu gitu ya, karena orang kencing sembarang tempat gitu ya. Jadi ini menunjukkan negeri Islam yang tidak seperti yang seharusnya. Nah, oleh sebab itu kita harus mulai menebarkan kembali kewangian ini karena itu identik dengan kepercayaan kita. Jadi wangi dalam arti harfiah dan wangi dalam arti maknawi, jadi arti moral gitu ya, bahwa kita akan melakukan itu. Nah, pelatihan kita dalam 2 jam ini, gitu, saya akan memberikan penjelasan yang intinya adalah menjelaskan seluk-beluk perwangian ini, dan Bapak Ibu yang bergabung bisa menanyakan hal-hal yang ingin diketahui, dan juga di pekan-pekan berikutnya bagi yang ingin terus mendalami, saya akan terus dalami gitu. Acara ini bagian dari acara yang sifatnya offline gitu ya. Kalau yang sifatnya offline sehari waktunya sama sekitar 8 jam. Sehari itu orang berangkat bergabung pagi hari, sore hari sudah bisa menjadi ahli parfum. Jadi peserta meracik parfumnya sendiri. Jadi pulang dibawa pulang dia sudah punya oleh-oleh untuk keluarganya. Ini loh parfum yang saya buat gitu ya. Ini ketika kita paket secara
online mungkin tidak mudah, tapi mari kita coba kan gitu ya. Nanti saya akan coba jelaskan. Ini kan sebenarnya skill yang dilatihkan gitu ya, skill yang dilatihkan, tapi saya coba bawakan secara online, mudah-mudahan cukup efektif gitu ya. Bapak Ibu nggak perlu mencatat, nggak apa-apa. Selesai saya sampaikan ini, seluruh materi akan dikirim oleh tim saya sehingga Bapak Ibu bisa membaca referensinya yang saya tulis sendiri gitu ya, tentang seluk-beluk performan ini gitu ya. Jadi saya akan jelaskan dari berbagai sisinya, termasuk alat-alatnya. Nah, sebelum saya sampaikan presentasinya, ada alat bantu. Sifatnya alat bantu, tidak harus ya Bapak Ibu, tidak harus, karena Bapak Ibu bisa memperolehnya sendiri, mencari di pasar juga banyak, jadi bisa mencarinya sendiri. Kalau toh tidak, kebetulan yang di Jabodetabek tinggalnya, misalnya pengen praktek di tempat kita, boleh datang di hari kerja, jam kerja, mencoba di tempat kita boleh gitu ya. Tapi alat bantu yang saya siapkan berdasarkan supaya mudahnya, saya juga mengarahkan gitu, yang ada satu paket kurang lebih seperti ini gitu ya. Ini yang kita siapkan sebagai alat bantu untuk pelatihan, karena ini melatih skill gitu ya. Tapi nanti di teks yang saya kirimkan, Bapak Ibu bisa melakukan cek materialnya apa dan mencari sendiri, enggak apa-apa gitu ya. Mencari sendiri yang mau berlatih ya, mencari sendiri enggak apa-apa. Kalau butuh bantuan kita mengadakan, tinggal menghubungi kita di kontak yang sudah biasa kita pakai gitu. Nah, yang kita butuhkan alat bantu itu apa? Pertama adalah minyak wanginya sendiri atau essential oil ya. Parfum ini kita targetkan untuk jadi parfum natural gitu ya. Jadi pelatihannya adalah kita arahkan untuk menjadi parfum natural. Tapi untuk pelatihan, karena parfum yang essential oil yang asli itu sifatnya mahal, dan kalau untuk percobaan rasanya kita tidak harus itu, tapi nanti bisa diganti. Kalau toh ini dipakai, ini sudah antara 80 sampai 100% natural, jadi minimal 80%. Gitu. Bahan yang utama yang kita pakai kayak gini, ini. Ya, ini mewakili unsur-unsur aroma yang nanti untuk menguji kita, menguji penciuman kita, maksudnya melatih menyusun struktur aroma dan lain sebagainya. Jadi paket seperti ini yang saya gunakan untuk yang sangat basic itu 10 kayak gini. Supaya Bapak Ibu yang berlatih bisa mengkombinasikan dari 10 ini, nggak terbatas sudah apa yang bisa kita lakukan untuk susunan aroma yang bisa, wewangian yang bisa kita susun gitu ya. Tapi kalau ingin lebih komplit lagi, ada paket yang terdiri dari 20 kayak gini gitu ya. Inilah essential oil atau fragrant yang kita pakai untuk berlatih gitu ya. Ada 20 unsur aroma, bisa dipakai mulai 10 atau langsung ke 20. Terus kemudian yang kita pakai juga adalah carrier, karena fragrant atau aroma essential oil itu terlalu kuat kalau dipakai sendiri dan bahkan membahayakan kalau langsung kena kulit. Maka harus dilunakkan, dicampur, diencerkan dan lain sebagainya ya. Yang kita gunakan 2 jenis. Yang satu adalah yang kita rekomen adalah minyak tamanu ya, tamanu yang seperti ini. Kenapa? Karena tamanu itu sangat banyak khasiatnya. Jadi bisa dipakai untuk ketika kita pakai parfum. Kalau pakai alkohol, nanti saya jelaskan kenapa kita tidak anjurkan alkohol dengan nama apapun, karena itu membahayakan kesehatan ya. Jadi kita ganti yang menyehatkan ya. Menyehatkan kita salah satunya yang khas kita adalah tamanu ini gitu ya, si tamanu kurang lebih minyak seperti ini, atau minyak yang asalnya juga Indonesia juga, tapi bisa diolah sampai kepada kehilangan bau, kehilangan aroma, istilahnya warna dan sebagainya. Yang saya gunakan berikutnya adalah minyak seperti ini. Jadi minyak seperti ini disebut fractionated coconut oil. Jadi minyak kelapa yang sudah dihilangkan rantai panjangnya ya. Jadi bisa dibeli di marketplace juga aja ya. Lumayan mahal kalau beli eceran. Kalau dengan kita kenapa lebih murah, karena kita belinya rame-rame ya, rombongan banyak gitu ya. Nah, namanya FCO, jadi fractionated coconut oil. Coconut oil yang disfraksinasi, dibuang rantai panjangnya dan dibuang aromanya sehingga tidak berwarna dan tidak berbau, kan itu ya, seperti anunya ini gitu. Nah, terus kemudian ya butuh alat yang seperti ini. Ini alat untuk mengambil, karena kita berlatih parfum itu butuh
tetes demi tetes. Jadi ngambilnya dari tempat tadi butuh tempat seperti ini, Pak, pipet semacam ini yang kita lakukan. Terus kemudian salah satu saya pengen tunjukkan sebelum kita ngomongin lebih teknis adalah tentang konsep tentang apa namanya mencampurkan ya. Jadi ketika kita mencampurkan minyak wangi itu kita ngitungnya bukan per cc karena terlalu besar per cc. Jadi kita ngitungnya per tetes gitu. Nah, seperti ini. Kenapa bisa dilihat ya kenapa di pipet semacam ini ada bulatan kecil di ujungnya. Jadi nanti kalau nyari sendiri biar nggak keliru ya pipetnya ada bulatan kecil di ujungnya. Bulatan itu kurang lebih untuk make sure bahwa ini satu tetes itu ya benar-benar satu tetes gitu. Jadi gunanya untuk meneteskan satu tetes demi tetes. Karena satu tetes itu adalah 1/20 cc atau 1/20 mililiter. Jadi satu tetes setara dengan 1/20 mililiter. Jadi kalau kita memformulasikan misalnya di botol-botol kecil yang kita pakai untuk memformulasikan itu nanti saya ada contoh botolnya. Nah, ketika berlatih itu jangan langsung membuat banyak gitu ya atau besar ya. Gunakan botol semacam ini. Ya, botol semacam ini kecil sekali. Ini isinya hanya 3 mili. 3 mili itu setara dengan 60 tetes kan gitu ya. Parfum yang cukup kuat gitu ya, tergolong parfum yang cukup kuat adalah kurang lebih 20%-nya adalah aroma atau fragran tadi atau essential oil. Nah, si 80%-nya minyak. Jadi kalau ini 30%, 3 mili berarti kan 60 tetes. Jadi kalau kita pakai ini, yang 48 tetes adalah minyak carrier tadi, yang dari fractionated coconut oil tadi, atau dari minyak tamanu gitu. Yang 20%-nya atau 12 tetes itu adalah dari fragran tadi yang kita teteskan. Jadi 12 tetes di sini. Nah, insya Allah sudah akan sangat wangi dengan tergantung yang kita pilih gitu ya. Jadinya nanti kayak gini ya. Inilah latihan para peserta kita ya kurang lebih jadinya kayak gini bisa dilihat si ini kan ada minyak. Nah, ini kalau dicium dia akan terasa apa namanya wangi. Jadi kalau toh keliru kita nggak buang banyak gitu ya karena apalagi kalau berlatih dengan essential oil tentu sangat mahal ya. Jadi kalau terbuang sayang. Jadi jadinya kayak gini. Inilah latihan. Jadi inilah target yang bisa kalau peserta yang datang ke kita pagi datang sore bisa membuat seperti ini aroma desainnya dia. Kan itu ya si ini. Itu kurang lebih background-nya dan kemudian alat-alat standarnya. Nah, sekarang saya akan masuk ke hal yang sifatnya teknis, tapi sebelum saya masuk ke yang teknis, kalau ada pertanyaan dulu silakan Pak, yang terkait apa-apa yang dibutuhkan terkait programnya sendiri. Silakan kalau ada yang mau nanya. Tolong Ruri Pandu kalau ada yang mau nanya. Kalau Ruri biar didengar orang, dilewat itu. Pertanyaannya apa dibacain? Ini ada yang tanya dari Muhammad Bahtiar, beli FCO-nya saja bisa? Tentu bisa ya, si FCO-nya bisa kita sediakan ya. Jadi nanti kalau sudah jalan, toh Anda juga mungkin butuh dari waktu-waktu butuh bantuan kita untuk apakah Tamanu Oil atau FCO-nya dan lain sebagainya, silahkan ya si apa yang bisa kita bantu gitu ya. Termasuk juga tentang fragran-fragran yang kita pakai gitu ya. Tapi sekali lagi nanti setelah terima materi Bapak Ibu akan tahu bahan-bahannya apa atau aroma-aroma apa yang dibutuhkan untuk berlatih ini bisa nyari di marketplace juga bisa gitu ya. Kalau mau beli kita juga sediakan ya. Bahkan kalau yang tadi saya ulangi tinggal di Jabodetabek atau bisa ke tempat kami berlatih for free, enggak kita kenakan biaya ya. Jadi sampai Anda bisa berlatih syaratnya adalah hari kerja, jam kerja ya agar ada yang nemani gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kemudian dari Haryo Pragolo, apakah EO bisa diganti dengan sintetis maksudnya?
Bisa, bisa. Jadi IO, jadi untuk pelatihan ini saya gunakan sintetis. Kenapa? Karena IO yang asli kan mahal, gitu ya. Jadi mahal. Jadi untuk mengetes aroma kita dan lain sebagainya, kita gunakan yang sintetis. Tadi saya pilihkan yang dengan komposisi yang lengkap, gitu ya. Dari mulai base, mid, sama top ada semua ya, supaya bisa. Dan dari saya pilihkan aroma-aroma yang ibaratnya Anda membuat parfum model parfum masjid, model parfum Arab bisa, sampai yang modern, yang parfum-parfum anu juga bisa gitu ya, parfum-parfum anak muda sekarang juga bisa gitu ya. Jadi kita buat sangat sangat variasi ya. Jadi kita buat sangat variasi sehingga bisa dipilih gitu ya, bisa menyusun anunya sendiri. Nah, hanya catatan saya begini ya, kenapa juga subjek ini kita perkenalkan sebagai natural perfumery gitu ya, parfum natural gitu. Kalau Anda lihat di pasaran, apalagi juga baik yang di toko mahal maupun yang di toko pinggir jalan, parfum reseller, mayoritas atau hampir seluruhnya menggunakan chemical ya, 100% chemical, mulai dari fragran aromanya sampai carrier-nya. Jadi namanya bisa beda-beda. Misalnya Anda kalau pakai di refiller rata-rata menggunakan absolut misalnya. Absolut itu adalah alkohol 98% gitu kan. Jadi bisa Anda bayangkan gitu ya. Jadi ketika kita mengganti carrier-nya dari pembawanya aja dengan minyak yang saya sebut FCO tadi atau Tamanu oil gitu, kita sudah mengganti 80% konten dari parfum tadi menjadi yang natural gitu. Nah, selebihnya lagi yang 20% pilihan option kita. Bisa kalau mau kita ganti natural oil, essential oil semua, otomatis kita bisa 100%. Kalau kita nggak ganti itu, ya otomatis parfum kita 80% natural ya, jauh di atas 50%. Bahkan kalau mau buat spray misalnya, karena konten essential oil itu hanya sekitar 2% atau fragrance juga 2%, maka kalau dengan pendekatan kita 98% sudah alami atau natural, kan tinggal 2%. Nah, 2%-nya itu pilihan, lagi-lagi pilihan kita. Mau yang mahal full natural atau yang ini, tapi teorinya sama ya. Mencampurnya sama, hitung-hitungannya sama dan lain sebagainya gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Kemudian dari Hadi MAG, complete kit training berapa ya Pak? Kita menyediakan ada 2 versi ya. Jadi yang dengan satu jenis carrier ya, apakah FCO atau dari Tamanu silahkan dipilih, dan 10 aroma tadi itu 750 disuplai oleh vendor kita. Nah, nanti juga yang 2 kalinya, yang komplit 20 itu 1,5 juta. Bedanya apa? Bedanya dengan 10 kita bisa menyusun yang kita pakai di kantor untuk melatih yang para peserta itu juga hanya 10. Tapi ketika orang sudah mencoba, biasanya penasaran, kenapa saya nggak nyoba ini, maka dia butuhkan 20 gitu ya, si 20 unit jenis aroma itu, jadi dicoba semua. Nah setelah itu, nanti bebas Anda mengumpulkan sendiri aroma demi aroma yang ada di pasar, untuk bisa nyusun yang komplit, silakan gitu ya. Tapi intinya adalah target pelatihan kita adalah kemampuan meracik parfum, memformulasikan parfum ini yang sifatnya natural bisa kita kuasai kembali gitu ya si ini. Nah, saya kasih tahu kalau nggak ada pertanyaan, saya akan nanti dilanjutkan pertanyaan lagi nggak apa-apa, supaya saya masuk ke teknis saya jelaskan ya. Saya coba bagi share apa namanya share screen ya. Gimana dulu? Saya bisa dipandu dulu. Dibuka. PowerPoint-nya sudah ada. Ini sudah set. Bisa di Oke. Nah, ini saya mau jelaskan ya, saya mau jelaskan kenapa kita perkenalkan
natural perfumer ini ya, supaya rekan-rekan tahu mendasar. Jadi selama ini kita terjebak dalam selama ini kita terjebak dalam sering berdebat tentang halal haramnya parfum ya, yang dua-duanya punya dalil ya, yang parfum beralkohol yang menganggap halal karena toh ini nggak diminum, yang menganggap haram ya karena kehati-hatian dan lain sebagainya. Tapi saya jelaskan lebih dari sisi ilmiahnya. Di gambar ini Anda bisa melihat gitu ya, apa yang disebut flavor atau kalau kita aroma makanan gitu ya. Kalau kita makan sesuatu misalnya, kan kalau nggak ada aromanya nggak enak. Kenapa makanan Padang itu enak? Karena aromanya sudah merangsang orang makan. Misalnya kan gitu ya. Jadi ini ketika aroma itu belum, makanan yang belum terasa di lidah, aromanya sudah masuk duluan, sudah sampai otak duluan. Kan gitu ya. Nanti otak ngasih tahu, makanan ini enak, dan lidah mengkonfirm saja bahwa ini memang benar enak. Itu pula mengapa para wine tester ya yang mengetes minuman beralkohol itu selalu mencium dulu. Mencium, oh ini enak, baru dicoba diminum. Karena otak kita jauh lebih cepat bereaksi terhadap apa yang dicium gitu ya. Ini perjalanan aroma atau perjalanan penciuman sama lidah, apa yang terasa di lidah itu cepat, yang sampai ke otak adalah cepat yang dicium dulu gitu. Nah, jadi dengan situasi seperti itu bisa Anda bayangkan ya, kalau alkohol merusak, kita kira-kira merusak lebih cepat diminum atau dicium kan gitu ya. Jadi dengan skema yang terjadi di sini, dampak merusaknya lebih cepat dicium. Gitu. Jadi kalau pertimbangan halal haram dari sisi mudorotnya, dicium itu adalah lebih cepat merusak kan gitu ya si ininya gitu. Nah, oleh sebab itulah mengapa para pengkonsumsi sabu dan lain sebagainya dia memasukkannya lewat hidung karena lebih cepat sampai ke otak gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, atas dasar itulah maka kita coba perkenalkan kembali supaya kita tidak berdebat tentang halal haram dan lain sebagainya. Ayo kita beri alternatif rame-rame, yaitu masyarakat bisa membuat parfumnya sendiri, parfum yang alami gitu ya, dengan tidak melibatkan alkohol sama sekali. Jadi yang kita pakai ini sama sekali tidak menggunakan alkohol supaya orang bebas dari keraguan. Nah, aromanya pun akan berbeda karena apa? Kalau alkohol kena tangan, kena kulit, atau kena bagian dari tubuh, dia serta-merta lepas lagi, keluar lagi, maka aromanya langsung keluar. Tapi bersamaan dengan keluarnya alkohol itu, juga keluar juga kelembaban dari kulit kita, maka sering terjadi iritasi dan lain sebagainya. Sebaliknya, parfum yang berbasis minyak tadi yang saya jelaskan itu adalah parfum tradisional yang dipakai sejak zaman Nabi dulu. Itulah mengapa misalnya Anda tentu sudah pernah dengar cerita tentang Nabi yang keringatnya ditadai dan dijadikan wewangian gitu ya. Kenapa gitu? Karena ketika kita memakai parfum berbasis minyak, dia tidak langsung keluar memancar seperti alkohol, tapi dia terserap oleh tubuh kita. Nah, ketika kita banyak sekali memakai parfum, sering memakai parfum, maka lama-lama dia akan keluar sebagai aroma dari keringat kita, karena dia masuk tubuh, keluar lagi bersama dengan keringat, gitu. Sehingga keringat pun bisa wangi, gitu ya. Seperti itu perjalanannya dari aroma parfum ini yang membedakan yang beralkohol sama yang yang berbasis minyak ini gitu ya. Kalau toh kita mau yang sifatnya untuk pengharum ruangan, untuk spray yang dan lain sebagainya, alkohol juga bisa digantikan ya, bisa digantikan dengan air ya. Kita bisa membuat parfum yang berbasis air sama sekali tidak pakai alkohol dan lain sebagainya. Itu bisa, enggak masalah gitu ya. Jadi bisa diganti. Artinya saya menghindari dari perdebatan halal haramnya. Tapi karena dalam Islam kan sebenarnya aturan itu jelas ya, yang halal-halal, yang haram-haram, ketika kita ragu tinggalkan kan gitu ya. Jadi kita memilih meninggalkan tadi karena kita sering terjebak dalam perdebatan ini. Jadi meninggalkan. Nah, gimana cara meninggalkannya? Dengan memperkenalkan, ayo kita buat sendiri parfum kita gitu ya. Nanti setiap Anda bisa membuat sendiri, bisa untuk pribadi maupun dikomersialkan, kita juga siap mendukung gitu ya. Bahkan ketika Anda membutuhkan untuk membuat parfum profesional sampai pendaftaran BPOM dan lain sebagainya, insya Allah kami akan siap dampingi gitu ya. Karena dari salah satu karya teman-teman di sini,
kita sudah ada yang produk yang terdaftar, bukan hanya parfum, tapi zat seperti ini adalah anti-aging yang dirancang oleh teman-teman dan sudah terdaftar resmi di BPOM. Tinggal masuk antrian produksi saja untuk bisa go komersial gitu ya. Jadi Anda dengan parfum Anda nanti juga bisa kita dampingi semacam itu kan gitu ya, untuk memperkenalkan ini di masyarakat gitu ya, secara formal. Tapi kalau hanya untuk kalangan sendiri dipakai masjid, komunitas, sekolah dan sebagainya, atau dipakai perusahaan sendiri, ya tidak harus nunggu perizinan POM juga nggak masalah kan gitu ya sih. Ini tentang parfum ini gitu. Nah, jadi atas dasar ini seperti yang skema yang ini nanti juga ini ada di bagian dari bahan, ada 25 halaman paper saya, nanti saya bagi setelah acara ini supaya Anda punya referensi gitu. Nah, pertama, ya ini subjek pertama ya, saya pengen Anda bisa coba ya, nanti setelah acara ini Anda bisa coba mulai khususnya setelah menerima materi tadi. Jadi indera penciuman kita itu indera yang sangat sensitif, sangat perkasa, dia punya komunikasi langsung ke otak, tetapi rata-rata kita tidur. Indera penciuman itu tidur. Maka ketika kita mau menjadi ahli parfum, kita perlu membangunkan indera penciuman kita. Gitu. Jadi caranya gimana? Cara membangunkan indera penciuman ini, saya kasih contoh ini di Excel, Anda bisa membuat tabel sendiri juga nggak apa-apa, tidak harus di Excel gitu ya. Di ini, yang penting Anda mengingat-ingat, ya ini cara kita membangunkan indera penciuman ini, mengingat-ingat paling jauh berapa yang Anda ingat aroma itu. Misalnya saya kasih contoh ketika saya ujian semacam ini di Prancis dulu, saya ingat indera penciuman yang paling jauh yang saya ingat adalah ketika saya usia 2 tahun. Artinya 55 tahun setelah sejak saya ujian saat itu, misalnya 55 tahun lalu saya ingat ada apa istilahnya aroma yang saya ingat. Apa itu? Berupa bantal yang saya pakai. Itu yang saya ingat misalnya gitu. Nah, saya langsung ingat, oh aromanya kayak begini, bantal. Kaitkannya dengan apa? Oh, objeknya adalah bantal. Warnanya kayak apa? Bentuknya kayak apa? Teringat orang yang dekat dengan situ siapa? Apa yang membantu segala macam. Jadi, otomatis begitu kita mengingat aroma, kita kayak terbangun mengingat masa lalu yang sangat jauh dari kita gitu. Karena aroma ini adalah melekat langsung. Jadi gambar tadi ada namanya olfaktori. Olfaktori itu yang menampung pusat penciuman ini terkoneksi langsung dengan memori kita. Jadi dengan mengingat-ingat itu, kita langsung ingat itu. Bahkan ini bisa jadi terapi, gitu. Bisa jadi terapi orang-orang yang misalnya sakit Alzheimer, Parkinson dan lain sebagainya. Dan ini di Al-Quran juga dicontohkan Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf, ketika buta bertahun-tahun, sembuhnya adalah dengan mencium aroma keringat anaknya, kan gitu ya, karena dia langsung ingatannya balik dan kesedihannya hilang dan dia mulai bisa melihat kembali, kan gitu ya, semacam itu. Gitu. Nah, jadi latihan pertama ini nanti Anda bisa coba ingat, karena kalau yang di tempat ini saya tungguin, coba ini saya tes betul berapa orang ingat. Jadi biasanya saya tes 30 menit pertama orang ingat berapa, gitu ya si berapa ini. Kalau Anda bisa ingat di atas 30 atau ada 40 gitu ya si misalnya, itu artinya memori indera penciuman Anda sudah hidup dalam 30 menit, artinya sudah hidup. Artinya sudah terbangun gitu ya, tidak tidur lagi gitu. Tapi rata-rata peserta biasanya jauh di bawah 20, ada yang cuma 10, ada yang 20 dan sebagainya dalam 30 menit pertama. Enggak apa-apa. Itu supaya ngurus ngetes kita bahwa indera penciuman kita sudah bangun atau masih tidur. Kan gitu ya. Saya pernah ngetes bahkan ada yang sampai 80 gitu ya. Dia bisa membedakan aroma yang langsung ingat itu 80. Ahli-ahli parfum dunia gitu ya, si tempat yang saya kunjungi di Prancis Selatan dulu, ada yang sampai 600 gitu ya. Tahu 600 aroma, bisa dibayangkan gitu ya. Jadi bisa membedakan, ibaratnya dia bisa membedakan aroma cabai hijau dan cabai merah kan gitu ya, aromanya. Gitu. Kalau dilihat mata ya orang tentu tahu, tapi lihat aromanya dia tahu ini cabai hijau, ini cabai merah misalnya kayak gitu. Nah, semacam itu. Jadi ada apa namanya ini. Nah, nanti ini yang Anda coba exercise ya.
pelatihan ini gitu ya. Ini yang latihan yang ibaratnya Anda tanpa harus keluar apapun, tidak harus mencari essential oil atau tidak harus mencari fragrance untuk mengetes ini ya, karena hanya mengetes memori gitu ya, mengingat-ingat dulu saya mencium apa, kapan dan lain sebagainya. Nanti setelah itu bahkan ada di dunia perfumery semacam ini, kelak pengobatan tertinggi nantinya itu adalah dengan aroma karena diinspirasikan juga di Al-Qur'an ini. Jadi kalau Anda mau aroma-aroma yang ini, Anda yang ingat tadi sampai berapa puluh, Anda dokumentasikan, disimpan baik-baik, disuruh nyimpen pasangannya, gunanya apa? Na'udzubillah min dzalik, kita supaya enggak terbebas dari penyakit-penyakit lupa ingatan dari sebagainya. Tapi kalau itu terjadi, memori kita, profil memori kita bisa dipakai untuk menyembuhkan kita. Yaitu dengan menghadirkan aroma-aroma yang kuat di kita gitu. Jadi ini karena ini sampai otak. Jadi kalau yang orang Alzheimer, Parkinson segala macam kenapa sulit sekali diobati? Karena kalau diobati lewat mulut atau disuntikkan, darah itu tidak nyambung ke otak. Ada pembatasnya, namanya triple B ya, blood brain barrier, pembatas antara otak dan darah. Jadi kalau yang diminum adalah lewat darah, lewat pencernaan atau lewat suntikan, itu tidak sampai otak. Tapi aroma nyambung langsung ke otak gitu. Dan otak inilah yang memerintahkan kita untuk tubuh kita untuk bereaksi gitu ya. Saya kasih contoh yang sangat konkret. Anda bisa bayangkan yang sangat konkret. Ketika yang aroma Anda jalan, penciuman Anda jalan, Anda masuk rumah, ada kebocoran yang sangat kecil, tapi mencium bau gas. Apa yang akan Anda langsungkan? Kan Anda langsung bergerak, buka pintu, buka jendela supaya gas keluar. Kalau enggak kan berbahaya sekali, kan gitu ya. Tapi ketika aroma Anda tidur, gitu, gas sudah ketika tercium, gas itu sudah terlanjur besar, gitu. Sehingga kesempatan untuk menyelamatkan itu bisa menjadi berkurang gara-gara penciuman yang tidur. Nah ini kurang lebih contoh. Nah terhadap tubuh kita juga gitu. Penyakit-penyakit itu ketika indera penciuman kita jalan bisa disembuhkan dengan itu karena penciuman yang tajam tadi kan gitu ya bisa merespon tubuh kita gitu. Ini kurang lebih seperti itu berlakunya. Jadi ini latihan pertama yang Anda bisa lakukan nanti setelah acara ini dan seterusnya. Nanti kalau dibutuhkan komunikasi dengan saya bisa lewat email saya dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah ini. Ini ada 20 yang kanan mungkin tertutup oleh figure, tapi ada 20 komponen. 20 ini mungkin Anda sebagian tahu ya namanya, tahu ininya gitu ya. Sebagian bahkan sudah membayangkan aromanya seperti apa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dari 20 yang ini yang 10 pun cukup, kalau 20 dia akan lebih komplit. Anda akan bisa menyusun aroma itu, mengingat-ingat, oh ini aromanya seperti ini, aromanya seperti ini, aromanya seperti ini, kan gitu ya. Nah, semakin Anda berlatih, nanti akan semakin rajin mencari yang kayak begini, kan gitu ya. Anda bisa sampai 60, bisa sampai 100, bisa. Saya pernah melatih orang Jepang, ya saya buatin paket yang sampai 50 karena dia jauh-jauh dari Jepang pengen benar-benar mendalami aroma ini di kita gitu ya, di natural 2 orang Jepang datang ke sini, saya latih khusus gitu, dia minta disediain 50, saya sediain 50. Karena seperti ini kan gitu ya. Jadi pengen benar-benar mengelaborasi gitu. Tapi untuk latihan standar gitu ya, yang 10 pun cukup, 20 sangat cukup untuk meracik aroma seperti apa gitu ya. Kenapa saya beli yang pertama 1, 2, 3 itu semua misik ya, kategorinya semua misik ya. Nah, yang saya jelaskan tadi di Al-Qur'an misik ini diperkenalkan sebagai rasa penutup. Nah, rasa itu kan maka kita pernah dengar flavor atau aroma itu adalah yang dirasakan di lidah dan dicium di hidung. Gitu ya. Disebut di Al-Qur'an jadi minuman surga itu dirasakan di lidah dan dicium di hidung karena ditutup rasanya itu dengan misik tadi gitu. Dan misik adalah juga minyak wangi kesukaan Rasulullah SAW. Jadi di pasaran gitu ya, saya kasih tahu yang misik yang asli gitu 1 tetesnya, kalau 20 tetes itu adalah 1 cc. Sekarang misik yang asli sudah nggak ada karena misik yang asli bukan nggak ada ya, sangat-sangat langka karena misik yang asli harus diambil dari salah satu kelenjar di kijang khusus.
kijang yang hidup di daerah dingin. Maka sejak beberapa ratus tahun lalu sudah digantikan oleh tanaman, ya, tanamannya yang disebut abul mos, atau bahasa Arabnya adalah abumis, gitu. Tapi bahasa Latinnya itu menunjukkan bahwa dunia Barat juga nggak tahu apa ini, yang tahu adalah orang Arab mengikuti bahasa Arabnya. Di bahasa Latinnya disebut abul mosus. Nah, di Indonesia ada abul mosus, itu artinya bapaknya dari misik, gitu ya. Di Indonesia lebih hebat lagi, bukan hanya ada bapak dari misik. Di Indonesia ada bapak dari bapaknya misik, jadi dari kakeknya misik. Jadi ada tanamannya sedang saya tanam, sedang saya coba biakkan, si bijinya kayak seperti ini. Nah, ini biji dari bapaknya misik, kakeknya misik tadi, gitu ya. Jadi saya sudah coba tanam, kembangkan, dan alhamdulillah tumbuh baik. 3-4 bulan berbunga, dan itu nanti diambil, kita gandakan, dan siapa yang mau nanam lebih besar insya Allah bisa kita. Nah, misik yang saya pakai di sini adalah misik yang sintetik, ya, karena jadi setiap ada satu aroma yang alami di dunia industri berusaha menirunya, meniru semakin populer suatu aroma, penirunya semakin banyak. Jadi mawar misalnya, ada ratusan peniru mawar dari berbagai perusahaan. Tentu tidak ada yang sempurna, namanya juga tiruan, kan gitu. Nah, misik juga begitu. Misik yang asli satu tetesnya 10.000, bisa dibayangkan, itu satu tetesnya 10.000. Nah, itu pun kalau ada, kan gitu ya, tidak dipalsukan orang juga, kan repot lagi, sudah beli mahal palsu, kan. Saya untuk latihan ini saya pakai yang sintetik gitu, karena sintetik adanya banyak di pasar. Saya ambil 3 contoh yang ada di pasar yang menurut saya cukup baik, gitu ya. Saya gunakan ini, karena nanti misik ini menjadi base note yang akan dipakai dalam berbagai aroma kita. Terus kemudian garu juga saya ambil, ada 2 contoh yang garu kita pakai. Garu juga populer, saya ambil 2 contoh karena garu bisa sangat variasi. Yang berikutnya rosa, ya. Rosa ini rosa itu adalah mawar, gitu ya. Mawar terbaik adalah rosa damascena yang beredar di pasaran, yaitu dari negeri Sam. Tapi sebenarnya rosa yang paling murni adanya di Taif, ya, rosa Taifi namanya, di Taif gitu. Kenapa rosa yang di Taif lebih baik, lebih murni dari rosa yang di negeri Sam? Karena mungkin Bapak-bapak Ibu pernah dengar cerita ketika Nabi Ibrahim, jadi aroma itu sangat lekat dengan dunia Islam, dunia Al-Quran, karena selalu bisa kita kaitkan ke cerita siapa saja. Cerita tentang Musa, tentang Ibrahim, tentang Rasulullah SAW, apalagi tentang Isa, semuanya bisa dirancang aromanya. Nah, rosa yang paling baik itu kenapa di Taif, ya, sekarang, gitu ya. Karena ketika Nabi Ibrahim berdoa sekitar 4.000 tahun lalu, berdoa minta anak keturunannya diberi buah-buahan yang di negeri Mekah, gitu ya. Padahal Mekah dengan negeri Sam jauhnya adalah 1.500 kilo, yaitu tempat tumbuhnya buah-buahan terdekat, gitu kan. Ini 1.500 kilo. Lantas bagaimana Allah mengabulkan doa Ibrahim ini, gitu ya, dengan jalan seperti itu? Logikanya kalau kita diberikan buah begitu saja, dibawa ke sana, terbitnya tumbuhnya di Sam, dibawa ke Mekah, tentu terlalu jauh. Waktu itu kan belum ada transportasi udara kayak sekarang dan sebagainya. Nah, maka Allah mencuil negeri Sam, ditaruh di dekat Mekah. Maka jadilah itu Taif. Maka Taif itu adalah bukit dan disebut juga sebagai cuilan negeri Sam. Nah, karena cuilan, ketika dicuil dari Sam, ditaruh di ini, maka semua tanaman-tanaman, buah-buahan, termasuk bunga-buahan dari negeri Sam terbawalah ke Taif, gitu, sampai sekarang. Maka ketika Damaskus, satu negeri Sam, dari waktu ke waktu berganti rezim dan lain sebagainya, berganti dijajah, di mana dirusak peradabannya, rosanya banyak dipalsukan dan lain sebagainya, yang di Taif murni terjaga hingga sekarang. Gitu. Jadi kalau Anda sempat pergi haji atau umroh dan sempat ke Taif, Anda bisa, terutama di musim bunga, ya, di musim Anda bisa melihat bunga-bunga rosa yang indah. Rosa atau Taifi itu, bahkan kalau tidak di luar musim itu Anda bisa beli minyak wangi yang asli, yang dari
mawar dari Taif tersebut. Ya, yang saya kasih contoh ini tentu yang palsu kan gitu ya, karena yang asli lagi-lagi sangat mahal kayak itu kan. Kemudian amber gitu ya adalah aroma. Saya ambil pilih semuanya yang penuh cerita ya di sini ya. Emas yang ada di Al-Qur'an, ada di Nabi, dipakai Nabi, amber dan saffron, amber dan saffron bersama satu lagi yang saya belum dapat yang bagus adalah si kafur ya, karena masih perdebatan ini kafur ini apa jati dirinya, saya belum ini dia yang benar kafur disebut Al-Qur'an itu apa gitu. Tapi empat komponen ini misik, amber, saffron dan kafur itu adalah bahan baku bidadari. Jadi bahan baku bidadari. Jadi kalau manusia dibuat dari tanah, jadi dibuatnya dari tanah dan diproduksi massal, yaitu sistem reproduksi yang dibuat oleh untuk manusia. Sehingga diciptakan awal dari tanah, kemudian yang berjalan pabrik, yaitu massal, bahannya dari tanah. Bisa dibayangkan manusia bahannya murah sekali, tanah-tanah, dan produksinya massal. Ibarat batik, itu batik yang paling murah. Gitu ya, itulah manusia. Tapi manusia yang paling murah bahannya ini dan pembuat produksinya massal, bila dia bertakwa, gitu, dia menjadi makhluk yang sangat tinggi. Bentuk apresiasi makhluk yang sangat tinggi ini oleh Allah diberi hadiah, salah satunya berupa bidadari, yaitu makhluk yang dibuat Allah dengan benda terindah, yaitu dibuat dari 4 jenis minyak wangi, yaitu misik, saffron, amber, dan kafur. Dan dibuatnya tidak melalui pabrik. Bidadari itu dibuat satu persatu oleh Allah, handmade satu persatu. Inna ansa'nahunna insa'a. Di Al-Quran di surat Al-Waqiah. Jadi bisa dibayangkan makhluk yang namanya bidadari itu dia terbuat dari 4 jenis minyak wangi dan kemudian konon kalau selendanya turun ke bumi, seluruh bumi akan beraroma wangi kan gitu ya, bisa dibayangkan dibuat satu persatu oleh Allah dan dari 4 minyak wangi terbaik. Gitu kan bisa dibayangkan. Semua minyak wangi yang dipakai itu saffron sangat mahal, amber sangat mahal. Amber yang asli itu dari sperma ikan paus gitu yang lepas di lautan nanti kena ombak ke darat jadi membatu gitu. Nah itu aromanya ini. Misik dari dir dari tadi gitu. Seperti itu gitu ya. Jasmine, minyak melati yang kita pakai, terus kemudian di nomor 11 itu ada saya ambilkan terutama yang membutuhkan aroma segar gitu. Itu nama kerennya hyacinth itu. Hyacinth itu di kita sebenarnya melimpah jenis tanaman ini, cuma belum ada yang mengolah ya dengan baik, yaitu enceng gondok ya. Jadi dari enceng gondok bisa dibayangkan hidupnya di mana. Jadi ketika kita bisa mengekstrak aromanya dari itu, dia menghadirkan kesegaran ya. Tea gitu ya, itu juga umum. Neroli itu jenis semacam jeruk ya. Dari sekian banyak neroli ini termasuk yang mahal ya, di luar emas, di luar saffron dan sebagainya, neroli termasuk yang mahal. Lavender Anda sudah umum, cardamom itu apa? Bahasa kita kapulaga ya, kapulaga. Mint juga kalau membutuhkan kesegaran yang apa istilah bahasa kitanya semriwing ya vanila gitu ya kita tahu termasuk yang mahal ini vanila. Lemon tuberose itu bunga pengantin kita nyebutnya, yaitu sedap malam ya yang selalu ada di acara pengantin. Bergamo itu jenis jeruk, orange juga jenis jeruk. Itu jadi 20 ini kalau bisa Anda bayangkan, Anda bisa menyusun aroma apa saja kan gitu ya dengan 20 ini, mau yang klasik seperti ketika kita ke Mekah, ketika kita ke Madinah, aroma klasik, wewangian yang kuat itu adanya, atau mau yang membuat aroma-aroma kekinian lah gitu ya dengan berbagai kesegaran dan lain sebagainya. Ini 20 ini saya pilih dengan dengan pertimbangan untuk supaya kita bisa membuat aroma dari sisi apa saja gitu ya, artinya mau modern bisa, klasik bisa gitu ya, soft bisa, strong bisa dan lain sebagainya ya. Ini tentu nanti ketika Anda sudah mulai mahir, Anda butuh jauh lebih banyak dari ini ya, bisa sampai puluhan atau bahkan ratusan, bisa perkaya sendiri gitu.
Nah, tapi yang 20 ini yang kita sediakan langsung juga kalau Anda berlatih di tempat kita, misalnya kita sediakan gitu. Anda merancang formula, terus kemudian dibuat di sini dengan 20 ini insya Allah kita selalu sedia. Nah, kemudian masing-masing aroma yang seperti saya perkenalkan, prinsipnya Anda membuat parfum itu dengan satu aroma juga bisa, gitu ya. Mawar aja dicium juga wangi, gitu. Melati dicium juga wangi, garu dicium juga wangi, gitu. Tapi dia tidak menjadi semacam apa ya, kita nyebutnya orkestrasi aroma, gitu. Jadi aroma yang baik kalau Anda lihat minyak-minyak wangi yang baik dan sebagainya kombinasi dari sekian banyak, gitu. Yang terutama yang aroma yang dipakai di dunia modern ini ya. Sangat complicated kan gitu ya. Jadi kayak orkestra, kayak orang mendengarkan suara piano saja juga yang suka musik merasa enak, gitar saja juga sedang enak, suling saja juga bisa kan gitu. Tapi ketika terbangun dalam satu orkestrasi, maka dia akan harmoni, ada suara harmoni gitu, seperti cerita yang mengalir seperti itu gitu. Nah, dari aroma itu yang saya contohkan tadi, ada yang di base note. Base note itu gunanya untuk mengikat aroma-aroma yang di atasnya, gitu ya. Jadi yang menjadi dia tahan lama, karena dia terikat di base note tadi. Gitu. Ada yang mid note. Mid note itu yang membentuk karakter. Jadi misalnya kita mau merancang aroma perempuan ya, yang disukai wanita. Ya. Guidannya petunjuk Nabi tadi. Wanita adalah yang warnanya cerah, tapi aromanya soft. Maka bunga-bungaan pada umumnya jatuh untuk wanita. Gitu. Sebaliknya bagi laki-laki, itu juga warnanya soft tapi aromanya keras. Jadi yang membentuk karakter ini ada di mid note. Karena dia membentuk karakter, biasanya yang ini paling banyak, komposisinya paling banyak. Jadi misalnya kalau dia bayangin strukturnya nanti di base, mid sama top itu seperti Anda membayangkan. Nah ini orang-orang dahulu sudah sangat filosofis ya. Kenapa kubah masjid itu rata-rata kan gini, kubah masjid yang bentuk kas itu kan gini terus menggelembung terus ujungnya lancip gini, gitu ya ini. Jadi musik juga begitu, kok musik, aroma juga begitu, gitu. Bass itu kurang lebih 20%, 30% misalnya, mid 50%, nah topnya nanti 20%, kurang lebih seperti itu ancornya. Jadi bayangin, Anda mudah membayangkan kubah, gitu kan? Kubah ada seperti ini. Gelembung terus lancip di atasnya. Jadi yang top note itu artinya paling sedikit. Ya. Top note itu adalah yang memberi first impression. Jadi aroma yang pertama kali tercium adalah aroma yang di top note tadi. First impression, tapi nanti dia akan paling dulu hilang. Digantikan dengan mid, kemudian disusul dengan base note gitu. Jadi kalau grafik yang di kiri ini menggambarkan kurang lebih tenacity sama intensity. Jadi intensitinya besar tapi waktunya nggak lama. Itu adalah yang top note. Kemudian disusul kemudian yang dari mid note. Mid note adalah dia panjang, gitu, lebih panjang gitu. Dan base note yang paling belakangan gitu ya muncul ini. Nah, yang di kanan adalah grafik untuk 1 hari gitu ya. Yang paling base note 1 jam, top note 1 jam dia sudah lenyap gitu ya. Mid note dia beberapa jam, bisa 3 jam, bisa 4 jam gitu ya. Tapi base note bisa membawa aroma itu sampai seharian juga bisa kan gitu ya. Bahkan nanti yang akan membuat baju atau sajadah Anda tetap wangi itu kalau ada base note-nya. Jadi sampai dikasih wangian pagi sampai malam bisa sampai besok pagi masih ada aromanya. Itu karena ada base note tadi gitu ya. Base note itu yang membawa. Tetapi ketika tercium karena sudah bercampur ketiganya, tentu tidak murni top note, tidak murni mid note, tidak perlu murni lagi base note, sudah tercampur, tapi aromanya terbawa sampai besok pagi, gitu ya kurang lebih seperti itu strukturnya. Jadi itulah kenapa Anda ketika nyusun parfum perlu ketiganya, karena tadi ada yang perlu segera tercium, ada yang membawa dia tahan lama, ada yang membentuk karakter, gitu ya. Karena kalau Anda misalnya salah karakter memilih parfum kan gitu kan. Bayangkan kalau laki-laki pakai parfum karakternya keliru ya, karakternya keliru parfum wanita kan gitu. Anda bisa bayangkan kan jadi lucu aja gitu. Kalau suka juga sih nggak apa-apa, cuman lucu aja kan gitu. Laki-laki aromanya perempuan kan gitu ya.
anunya itu gitu. Jadi itulah di karakter, di meet tadi ditentukan gitu ya si ini. Nah, ini cara kalau Anda menentukan misalnya Anda mencari formula mendapatkan aroma A misalnya. Anda belum tahu ini apakah top atau mid atau base gitu. Ini cara ngetesnya ya. Cara ngetesnya dicium, ditetesi dalam ini saya kasih contoh lupa saya. Ini kalau di pelatihan resmi di sekolah parfum dunia tentu nggak pakai seperti ini ya. Dia pakainya adalah scenting paper istilahnya. Scenting paper itu kertas kecil-kecil yang sensitif menyerap aroma itu, terus kemudian dicelupkan gitu ya si ini. Kalau saya ketemu cara yang lebih mudah karena murah dan gampang. Ambil aja dari cotton face ya, face cotton ini ada di Alfamart, Indomart gitu ya di ini. Jadi Anda teteskan tadi di aroma itu di sini, gitu ya, diteteskan ini. Jadi kalau ngetes nanti ditetesin ke sini, dicium, gitu kan. Nanti 1 jam lagi dicium atau 2 jam lagi dicium. Kalau dia 2 jam lagi aromanya hilang, chance terbesarnya dia top note. Gitu. Kalau dia masih 2 jam jalan, masih ada kemudian mid atau dia base. Nanti kalau diteruskan, kok 3 jam, 4 jam mulai hilang, nah itu dia ada di mid. Nanti kalau sampai nasi sore kok masih aromanya ada terasa, berarti dia di base. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi Anda bisa langsung memetakan, oh ini adanya di base, ini adanya di top, adanya ini dengan mencium tadi gitu. Nah, untuk mencium ini dan tahu ini masih aroma atau enggak gitu, nah itulah perlu yang pertama tadi dibangkitkan tadi gitu ya si aroma Anda yang tidur dibangkitkan lagi. Nah, setelah Anda melakukan exercise itu, misalnya ketemu 20 komponen atau bahkan lebih, silakan. Nanti Anda bisa menyusun seperti ini ya. Nah, inilah kemudian semacam mapping Anda. Jadi dari gambar ini, segitiga aroma ini, Anda bisa melakukan apa istilahnya, bisa melakukan pemetaan gitu ya, dan memudahkan gitu ya. Yang berada di paling bawah itu yang di bawah tengah itu adalah rata-rata seperti yang saya sebutkan tadi mist, ya sifatnya universal. Jadi bisa dipakai sebagai base apa saja kan gitu ya. Di kanan ini yang saya taruh di kanan itu ada misalnya dari kayu-kayuan seperti garu, cendana dan sebagainya. Contohnya vetiver dan sebagainya termasuk di sana. Dia base tapi laki-laki gitu ya. Mas bisa laki-laki, bisa perempuan untuk base, karena itu ya universal tadi. Kalau gaharu misalnya, dia base tapi laki-laki. Gitu. Sebaliknya, seperti amber tadi yang saya jelaskan, dia base tapi perempuan. Gitu. Jadi di segitiga ini Anda bisa lihat, nanti di materi kalau sekarang nggak jelas, nanti di tag-nya akan jelas. Kemudian naik ke atas, di kanan itu ada kategori spicy misalnya, ya si kayak aroma kardamon dan lain sebagainya. Ya di kiri ada bunga-bungaan. Ya ini itu kiri adalah wanita ini. Terus kemudian di top satu lagi, misalnya di top jeruk bisa laki-laki bisa perempuan, tidak masalah gitu ya. Si aroma-aroma untuk top itu bisa dipakai untuk laki-laki maupun perempuan pada umumnya kan gitu ya. Jadi lebih universal ketimbang yang di mid. Jadi makanya yang di mid itulah yang membentuk karakter tadi. Gitu ya, di base ada sebagian yang membentuk karakter dan di mid, nah, ketika top ya sudah menjadi satu gitu ya si ini. Nah dengan cara ini, dengan melihat segitiga ini, inilah modal Anda nanti untuk berlatih, untuk melatih saya mau merancang parfum kayak apa, base-nya saya pakai apa, mid-nya saya pakai apa, top-nya saya pakai apa, rujukannya ini. Tentu jenis-jenis aroma yang Anda taruh nanti sesuai dengan hasil pemetaan Anda sebelumnya yang saya uraikan tadi gitu ya. Nanti idealnya ketika Anda sudah berlatih, sudah mahir, Anda punya segitiga Anda sendiri. Karena masing-masing orang parfum itu nggak pernah salah ya. Yang hanya yang kita sukai belum tentu orang suka kan gitu ya. Jadi misalnya saya menyusun komposisi dari sekian puluh ini seperti ini. Anda belum tentu, bisa saja Anda mau menyusun dengan selera Anda sendiri kan gitu ya dengan ini, dan ketika Anda merancang juga yang baik menurut Anda belum tentu untuk orang lain gitu ya. Jadi aja sifatnya kalau dari parfum itu karena sangat-sangat personal gitu ya. Bahkan parfum yang secara umum baik gitu kalau menyangkut orang-orang tertentu
peristiwa tertentu bisa tiba-tiba orang sangat tidak menyukainya. Misalnya saya kasih contoh, bapak-bapak, misalnya istri dari bapak yang suatu hari mencium aroma wangi dari suaminya, kan gitu ya. Aromanya adalah aroma yang berkarakter wanita, tapi bukan aroma istrinya. Nah, coba bayangkan istrinya ketika mencium seperti itu, seperti apa reaksinya? Nanti bisa dia membenci aroma itu seumur hidup, gitu ya, karena mengingatkan dia akan sesuatu yang dia tidak kehendaki, gitu ya, seperti itu. Aroma. Jadi karakter ini penting, gitu ya, mengenal karakter aroma ini penting, gitu. Di ini. Nah, segitiga inilah yang nanti jadi walking paper bapak-bapak sekalian, jadi mulai yang pertama tadi, kedua, kemudian. Nah, ketika Anda sudah bisa memformulasikan segitiga ini dan mempunyai komponen-komponen aroma yang tetap, yang ini, disitulah Anda sudah bisa merancang parfum Anda sendiri. Prinsipnya itu, sederhananya seperti itu, gitu ya. Dan pelatihan-pelatihan kita selanjutnya itu lebih banyak kepada diskusi kalau Anda mencoba ini atau mengalami kesulitan ini, bagaimana cara mengatasinya dan lain sebagainya, atau menemukan aroma seperti ini, gimana mengatasinya dan lain sebagainya gitu. Nah, suatu saat nanti kalau Anda sudah bisa melakukan ini dan melakukan dengan baik, gitu ya, next step-nya Anda bisa menggunakan parfum ini sebagai bahasa peradaban, gitu ya. Jadi di kita nanti bagi bapak-bapak yang membutuhkan sertifikat, Anda butuh sertifikat, misalnya sertifikat natural performer dari kita bisa keluarin, tapi dengan syarat Anda sudah menunjukkan capability-nya untuk melakukan itu. Bagaimana cara menunjukkannya? Anda rancang sebuah parfum yang Anda bisa ceritakan parfum ini mau ngomong apa, gitu ya. Karena parfum itu bahasa peradaban. Dulu para sultan mempunyai ahli parfumnya sendiri. Dan ahli parfum ini yang membahasakan, misalnya sultan dalam suasana apa ini, nuansa perang, maka aromanya seperti ini. Nuansa damai, aromanya seperti ini, gitu kan. Dalam misi diplomasi, aromanya seperti ini dan seterusnya. Jadi itu adalah bahasa peradaban yang bisa dilakukan, gitu ya. Dan ini yang kenapa manusia disuruh belajar terhadap lebah misalnya, karena lebah adalah makhluk yang sudah menggunakan aroma sebagai bahasa peradabannya, bahasa pengendalian, yaitu untuk mengendalikan mau berproduksi berapa, apakah ratunya sedang sehat, apa sedang sakit, semuanya dari aroma, dari komunikasi dengan aroma tadi. Nah, kalau manusia sudah bisa berbahasa aroma ini, manusia akan bisa berjalan dengan sangat efektif, gitu ya, bisa dengan komando yang sangat efektif, bahkan tanpa bicara pun bisa mengendalikan, ya. Dan ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dengan istrinya ya, sudah bisa berkomunikasi dengan bahasa aroma, gitu, tanpa kata lain dengan aroma, gitu ya. Jadi Anda mungkin pernah dengar atau pernah baca tulisan saya ketika suatu saat Siti Aisyah diminta membocorkan rahasianya. Kenapa sih Rasulullah SAW punya kecenderungan terhadap Siti Aisyah itu lebih dengan yang lain dari yang lain? Ketika Siti Aisyah ditanya demikian, kan Siti Aisyah tentu tidak mau membocorkan begitu saja rahasia mendekati Rasul terhadap para pesaingnya, kan gitu ya. Lantas apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah, para pesaingnya? Dia bilang, kalau kamu bisa membocorkan rahasia kamu, kami akan berikan 1 hari kami untuk kamu. Nah, gitu. Karena 1 hari bersama Rasulullah SAW itu suatu hari yang luar biasa, yang tidak mau dilewatkan oleh Siti Aisyah untuk mendapatkan 1 extra day dari Rasulullah SAW. Maka Siti Aisyah bersedia mengorbankan rahasianya tersebut. Apa yang dilakukan Siti Aisyah? Aisyah menunjukkan kepada para pesaingnya, yaitu istri Nabi yang lain, dengan melumuri kerudungnya dengan saffron tadi, dengan saffron. Kemudian Siti Aisyah memakainya dan duduk diam di samping Nabi. Apa yang disampaikan Nabi? Nabi menegur Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, kenapa hari ini kan bukan harimu? Gitu ya. Hari ini bukan harimu, karena Nabi tahu hari itu bukan jatahnya Siti Aisyah. Siti Aisyah tahu sebenarnya nggak ngomong apa-apa. Tapi kenapa Nabi tahu bahwa Siti Aisyah sedang mengklaim harinya, kan gitu ya, sedang mengklaim jatah harinya. Padahal bukan hari dia. Kan.
Lantas Siti Aisyah menjelaskan kronologinya kenapa hari itu menjadi hari dia, dan itu ya dengan cara menunjukkan kepada istri-istri Nabi yang lain cara mendekati Nabi tadi. Gitu. Dan Nabi mengetahui itu sudah perjanjiannya adil dengan istri Nabi yang lain, Nabi setuju. Gitu ya. Jadi di situ ada isyarat bahasa tingkat tinggi yang dikomunikasikan Siti Aisyah dan dipahami oleh Nabi SAW. Gitu ya. Jadi menunjukkan peradaban tingkat tinggi yang diperkenalkan. Dan salah satu istri Nabi yaitu Zainab binti Jahsh adalah ahli parfum yang terkenal gitu ya di pada zamannya. Dia mempunyai banyak pegawai dan menjual parfum ini. Bahkan ketika Nabi ditanya oleh para istrinya, siapa yang akan menyusul lebih dahulu ke engkau ya wahai Rasulullah? Nabi menjawab dengan simbolis yang tangannya paling panjang. Yang tangannya paling panjang. Lalu istri-istri Nabi saling ukur tangannya. Tapi ternyata dimaksud Nabi yang paling panjang tangannya adalah yang paling banyak bersedekah. Gitu, yang paling banyak bersedekah. Nah, ternyata Siti Zainab binti Jahsh ini yang paling banyak bersedekah karena dia bisa mencari apa istilahnya penghasilan dari antara lain banyak keahlian Zainab binti Jahsh ini, yaitu selain ahli parfum, dia juga bisa membuat tempat minum dan lain sebagainya, baju dan lain sebagainya dari kulit ya. Jadi dia ahli kulit, dia kalau zaman sekarang ya profesional lah gitu ya dia mau. Nah itu semua adalah cerita tentang cerita Nabi yang terkait erat dengan bahasa perparfuman ini. Jadi nanti kalau Anda yang ingin menserius ini dan suatu saat butuh sertifikat misalnya natural perfumers gitu ya si ini Anda cukup menunjukkan capability Anda dengan memformulasikan saya membuat parfum ini gitu, misinya seperti ini. Jelaskan bla 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 dan penuangannya ke aroma seperti ini. Apa yang dituangkan di aroma ini harus konform dengan apa cerita kita kan gitu ya. Ketika saya misalnya di Perancis dulu sebagai bagian dari penyelesaian tugas akhir itu, yang saya tulis adalah parfum dengan judul The Moses. The Moses itu. Maka yang uji saya saling bertanya, bagaimana? Mereka tahu tentang Moses, tentang Musa, tahu mereka. Tapi mereka tidak pernah atau belum pernah tahu bahwa Musa itu mempunyai aroma tertentu kan gitu ya, mempunyai aroma tertentu gitu. Bagaimana saya bisa menyusun aroma yang saya beri nama The Moses kan gitu ya, seperti itu kan. Tapi saya jelaskan karena Musa itu adalah nabi yang sangat banyak diceritakan di Al-Qur'an. Kenapa Musa lebih banyak diceritakan di Al-Qur'an bahkan terhadap nabi kita sendiri Nabi Muhammad SAW gitu. Karena Nabi Muhammad SAW adalah orang kedua di Al-Quran itu yang diajak bicara oleh Allah. Jadi kalau saya bicara dengan Anda, tentu saya nggak perlu nyebut nama Anda kan gitu ya, karena bicara Al-Quran itu Allah, komunikasi Allah dengan. Jadi nama Nabi hanya disebut beberapa kali, yang Nabi Muhammad gitu. Yang sangat banyak disebut adalah Musa, Ibrahim dan seterusnya. Nah Musa di Al-Quran banyak sekali diceritakan. Jadi dari saat cerita itulah bisa kita rekonstruksi aroma seperti apa yang melekat di Musa. Misalnya ketika pertama kali ketemu Allah, Allah bertanya, di tangan kanan kamu ada apa Musa? Ini tongkatku, tempat aku bersandar, tempat aku memukul dedaunan untuk ternakku dan sebagainya. Itu ya. Jadi ada aroma apa? Bisa dibayangkan kan? Ada aroma dalam bahasa parfum animali ya, bahasa aroma binatang. Ada aroma dedaunan gitu ya, kehijauan, green. Jadi ada aroma dedaunan, ada ini. Terus nanti suatu saat dia dikejar tentara Musa dipakai untuk membelah laut. Apa yang tercium? Aroma oseanik gitu ya, oseanik jadi fresh oseanik gitu ada. Nanti ada kesempatan lain, ada umatnya protes minta air gitu, dipakai untuk memukul batu dan memancarlah 12 mata air. Berarti ada fresh water aroma spring gitu ya. Jadi bisa dibayangkan, jadi aroma-aroma yang seperti apa yang bisa dibayangkan yang melekat dengan cerita Musa ini gitu ya. Jadi dari sana Anda bisa menggali ini dari cerita apa saja ya dengan misi tertentu dan lain sebagainya untuk membangkitkan itu. Yang saya tidak berceritakan adalah yang uji saya waktu itu adalah misi dari Musa sendiri yaitu idhab ila fir'auna innahu tagha.
pergilah pada para penguasa dan sesungguhnya dia tauhid, gitu ya. Ini ya, dalam dunia parfum yang kita akan perjuangkan merubah adalah mengubah paradigma dari yang chemical. Sekarang dunia parfum semuanya dipenuhi chemical, waktunya untuk kita ganti yang natural. Jadi untuk memberitahu dunia bahwa yang chemical itu sekarang sudah waktunya diganti, dan ini sejalan dengan era yang baru dunia sekarang yang semuanya pengen green, kan gitu ya. Maka kita bisa membuat parfum minimal yang Anda buat nanti 80% green ya, 80% natural gitu ya. Karena kenapa salah satu carrier yang saya bawakan untuk dipakai di pelatihan ini dan dipakai Anda adalah dari minyak tamanu. Karena tamanu adalah tanaman yang akan bisa hidup di tanah yang sangat gersang sekalipun. Di Indonesia ada 14 juta hektar, jadi kalau Anda rame-rame membuat parfum ini berarti Indonesia akan hijau. Bukan hanya Indonesia, gitu ya. Belum lama ini 2-3 pekan lalu saya dihubungi oleh ICCIA, yaitu Islamic Chamber of Commerce, Industrial and Agriculture. Jadi kadinnya negara-negara negara Islam, paling timur Indonesia, paling barat Maroko. Nah, dari 57 negara ini mempunyai misi sama sekarang karena juga pesan dunia untuk mulai mengurangi karbon gitu ya. Jadi kita sepakat untuk melakukan langkah bersama. Salah satu yang saya usulkan adalah untuk menanam tamanu dari Indonesia sampai Maroko gitu ya. Yang sudah ngasih data duluan Turki. Di Turki ternyata ada 51 juta hektar lahan gersang dan sangat gersang ya. Di Indonesia ada 14 juta, di Turki ada 51. Dan datanya sudah dikasihkan saya, data kegersangan di Turki itu, dan lucunya di Turki itu sudah dianggap gersang ketika lahannya itu mempunyai salinity tinggi, artinya kandungan airnya mengandung air garam tinggi. Itu dia sudah dianggap tidak bisa ditanami, salinity tinggi ya ini ya. Padahal tanaman kita kayak tamanu itu hidupnya di pinggir pantai untuk mencegah erosi dan lain sebagainya. Dikenalkan oleh Wali Songo untuk mencegah jangan sampai Pulau Jawa dan Pulau Karimun Jawa, pulau-pulau kecil sekitarnya tenggelam. Jadi bisa hidup di pantai. Bahkan kalau kita nanam tamanu masa pembibitan, kalau kita siami air biasa, dia tumbuhnya biasa-biasa. Tapi kalau disiami dengan air laut, yang dicampur air tawar sekitar seperempatnya, dia tumbuhnya menjadi sangat baik. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi dengan cara demikian, kita ingin membawakan ke dunia yang green ini bisa jadi berangkat dari kita, dan parfum gerakan ini adalah menjadi bagian dari menghadirkan dunia yang hijau tadi. Gitu ya. Karena petani-petani akan semangat, karena kalau saya buat ya, jadi dari minyak tamanu itu, sebagai contoh, supaya Anda bisa lihat. Nah, ini adalah minyak tamanu. Saya keluar dari ini dulu supaya Anda bisa lihat. Nah, jadi ini adalah minyak tamanu. Ruri, tolong dibesarin. Bisa ditampilkan ya? Coba ditampilkan di ini yang muncul kan host. Oh. Sudah, Ustaz, sudah. Sudah kelihatan ya? Oke. Bisa dipin barangkali. Oke. Enggak muncul di halaman utama. Oke, enggak apa-apa. Jadi ini bisa dilihat ya. Jadi minyaknya kurang lebih seperti ini setelah saya bersihkan gitu ya. Jadi minyak yang sama ini kalau saya gunakan bahan bakar karena masih bersaing dengan fosil paling 1 liter 10.000 ya kan gitu ya. Sini. Padahal kalau kita jual parfum 1 liter bisa 1 juta kan gitu ya. Bisa dibayangkan jadi parfum kan itu ya. Jadi artinya apa? Kalau kita bisa menjual minyak ini dengan baik, mengganti alkohol ini dengan baik, efek multiplier efek kepada petani-petani yang terlibat menanam, memanen, mengupas dan lain sebagainya menjadi signifikan gitu ya. Jadi itulah mengapa kita memperkenalkan ini bukan hanya di Indonesia, juga ke negara-negara lain karena selain green juga memberdayakan tadi. Itu mungkin yang saya sampaikan ya. Jadi silahkan manfaatkan di waktu yang tersisa 3/4 jam ini. Bapak-bapak yang ingin mengelaborasi atau ada pertanyaan bisa langsung ke saya atau ditulis juga nggak apa-apa. Tapi kalau
bisa langsung juga akan lebih baik. Silakan, waktunya masih cukup. Ya, tolong dibacakan. Kok dia mau nanya langsung, kalau yang dibacakan tolong dibacakan. Ini ada Pak Dendi Subekti. Untuk pelatihan pada jam kerja tadi, apa harus reservasi dulu, Pak? Sebaiknya begitu ya, jadi ngasih tahu dulu untuk pastikan ada orang kita yang nemani. Jadi reservasi dulu, dan kalau bisa berkelompok akan lebih menarik supaya ada teman diskusinya dan kita ngarahkan lebih mudah, karena kita ngarahkan sekali untuk beberapa orang sekalian. Tapi kalau misalnya nggak ada kelompoknya, datang sendiri juga silakan, kita membuka diri. Silakan kalau ada pertanyaan berikutnya. Dari Nurul Fajaria, paket atau kit tadi apa sudah termasuk pipet dan botol-botol kecil? Ya, kita sediakan. Kemudian ini nomor yang bisa dihubungi jika berminat untuk membeli paketnya, atau bisa langsung donasi? Nanti bisa kita beri bersama dengan buku yang kita materi pelatihan, nanti kita informasikan kontak personnya. Fragrance sintesis yang saya miliki saat ini dan beredar di pasaran LZ, PX, dan lain-lain, apakah masih single note atau sudah triple note? Bagaimana dengan produk yang Bapak tawarkan? Apa tadi yang disebut? Yang beredar di pasaran LZ, PX, dan lain-lain, apakah masih single note atau sudah triple note? Saya tidak bisa menjudge berdasarkan merek atau ini ya, jadi harus dicoba itu. Tapi juga tidak masalah kalau toh sudah multiple notes, istilahnya sudah dicampur, tinggal dideteksi yang dominannya apa, kan gitu ya, dominannya apa dia, kan gitu ya. Yang ini masih bisa dicampur lagi juga nggak apa-apa gitu ya sih ini. Tapi kalau beli lagi, nanti usahakan beli yang single note ya, supaya ketika kita campur lagi, kita lebih murni dari yang kita tujukan. Misalnya garu ya garu doang, supaya nanti kalau dicampur mawar misalnya aromanya kita tahu, oh garu yang seperti ini saya campur mawar seperti ini jadinya seperti ini, kan gitu. Kalau sudah dicampur orang sebelumnya kan kita tidak tahu persis ini apa, kan gitu ya. Jadi kalau beli lagi, tapi kalau yang sudah ada seperti itu ya nggak apa-apa, dipakai exercise untuk latihan. Kalau saya tambah ini seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi, izin tanya Bapak, orang yang pernah atau sedang memiliki gangguan penciuman seperti sinusitis, apakah bisa maksimal hasil parfum yang dibuat? Nah, itu menariknya. Jadi begini, termasuk karena penyakit COVID, yang paling banyak keserang adalah indera penciuman. Bahkan orang-orang yang sembuh sekalipun, ketika sembuh, itu sebenarnya ada beberapa frekuensi yang hilang, ada beberapa note yang hilang. Gitu. Jadi yang sudah sembuh dari COVID, hidungnya mulai mencium, tapi bisa mencium sesuatu, tiba-tiba aromanya kok beda ya. Dulu saya punya, misalnya senang sesuatu karena aromanya ini kok sekarang nggak enak ya, gitu kan, seperti itu. Karena ada frekuensi yang hilang. Prinsipnya bisa disembuhkan gitu dengan melatih tadi, persis kayak indera misalnya kaki kita yang karena satu dan lain hal nggak bisa digerakkan ya, otomatis bisa dilatih lagi dengan exercise. Nah begitu pula dengan penciuman ya, jadi bisa disembuhkan dengan berlatih tadi. Maka yang bagian dari pelatihan parfum ini sebenarnya juga memperkuat tadi daya tajam indera kita, dan insya Allah juga akan bermanfaat bagi orang lain, karena kedepannya pengobatan itu sangat bisa jadi datangnya dari dunia parfum ini, dunia aroma ini. Kenapa demikian? Karena sudah disyaratkan di Al-Quran kan. Pertama lewat kita disuruh belajar dari lebah, gitu kan. Sampai sekarang berlaku perintah untuk belajar dari lebah ini kan gitu ya. Terus kedua adalah cerita tentang Nabi Yakub tadi yang ciumannya sembuh lewat mencium aroma anaknya tadi gitu ya. Jadi bisa dibayangkan nanti misalnya
ibu-ibu yang punya anak kecil berusaha memasukkan obat ke anaknya yang masih bayi atau masih sulit, belum bisa diajari, masih ini kan susah sekali. Tapi bayangkan kalau ibu-ibu bisa menghadirkan aroma sebagai pengobatannya, kan cuman dikasih tahu aja, nak cium, gitu kan. Anak-anak kan nggak bisa protes, dia dicium, didekatin hidungnya kan otomatis tercium kan gitu ya. Dengan cara itu kita bisa menghadirkan kesembuhan insya Allah gitu ya. Jadi manfaatnya. Belum lagi aroma-aroma yang sifatnya bisa untuk meredam gejolak amarah, meningkatkan productivity, dan yang semuanya risetnya ada. Jadi Anda yang mau mendalami nanti sangat mungkin menggunakan aroma ini untuk istilahnya untuk memodifikasi behavior. Jadi memodifikasi perilaku untuk yang lebih baik gitu ya. Jadi untuk pengobatan sinusitis dan sebagainya tadi justru bisa sambil dilatih dihidupkan kembali dengan aroma ini. Ya, ini Pak Firman angkat tangan, Bapak. Mungkin mau tanya Kenapa? langsung. Pak Firman angkat tangan, mungkin mau tanya langsung. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Firman. Iya, Ustadz, ini saya kebetulan penyuling minyak atsiri di Bogor. Jadi saya memang memproduksi, tapi untuk kalangan internal sih, belum komersil gitu ya. Memproduksi juga produk-produk dari berbahan minyak atsiri gitu. Nah, percobaan saya untuk yang parfum itu memang masih base carrier oilnya itu masih pakai nilam, Pak Ustadz. Nilam? Pakai minyak nilam, minyak nilam. Nah, cuma memang belum ini ya. Kalau di sini kan kita memang tidak menggunakan alkohol arahnya gitu ya. Nah, kalau untuk menyamakan kayak parfum yang komersil itu kan memang ada alkoholnya supaya ini ya, pembawanya, spraynya itu kan lembut ya di situ. Nah, apakah Tamanu Oil itu fungsinya sama seperti itu atau seperti apa ya Pak Ustadz? Ya, mohon penjelasan Pak Ustadz. Jadi gini, konsep parfum berbasis minyak itu juga sebenarnya parfum klasik ya, dan sampai sekarang juga dikenal. Memang fungsinya beda dengan alkohol ya. Jadi kalau spray kan memang itu langsung menguap, dan itu orang suka karena itu langsung menguapkan gitu ya. Yang saya jelaskan tadi, kalau minyak dia tentu tidak dispray seperti tadi kan itu ya, dispray tadi ya. Minyak biasanya dioleskan atau diusapkan, ditaruh di ini, dipakai di tempat-tempat yang berminyak ya, misalnya di belakang telinga ini gitu ya. Di belakang telinga ini dia paling awet gitu ya. Kenapa? Karena telinga kita kan yang bagian atas khususnya ini cenderung berminyak. Yang tempat wudhu ini yang paling atas dia cenderung berminyak. Jadi kalau kita oleskan di sini akan dia cenderung awet gitu kan. Kalau dioleskan di pembuluh darah gitu ya, di ini biasanya orang kan naruh di parfum di sini ya, pembuluh darah ini terus digesek-gesek. Itu malah lebih cepat hilang. Kenapa itu? Karena di tempat-tempat hangat, di tempat-tempat denyut nadi ini dia langsung terserap ke tubuh. Parfum itu lebih cepat karena terserap tubuh. Nanti dampaknya kalau sering dilakukan, itulah yang keluar sebagai keringat tadi. Jadi tergantung tujuannya. Apakah aromanya dipertahankan sekarang selama mungkin, yaitu tempatnya di belakang telinga ini. Atau kalau mau cara sederhana, karena kalau minyak kadang kan disemprotkan ke baju juga suka berbekas ya. Jadi kalau cara saya kan itulah kenapa saya gunakan ini, semprotkan aja ke sini, misalnya ditaruh di saku atau apa. Nah ini kita bisa seharian ini aromanya wangi kan gitu ya. Jadi nggak kena baju tapi aromanya wangi gitu ya di saku ini gitu ya. Bahkan kalau perlu kita oleskan lagi juga tetap wangi kan gitu ya. Kurang lebih seperti daripada membawa botol parfum kan gitu ya. Jadi disemprotkan anunya ini. Nah kalau yang suka parfum semprotan gitu ya, bisa diganti dengan air, bisa diganti. Tapi dia butuh solubilizer istilahnya. Solubilizer gitu ya. Jadi air, solubilizer sama tadi gitu ya. Ini anunya salah satunya. Jadi bukan tidak harus menggunakan alkohol karena dahulu kan memang sama sekali nggak digunakan alkohol. Tapi lagi-lagi saya tidak kok sifatnya mengharamkan, itu tidak ya. Tapi hanya mengasih tahu bahwa ini loh perjalanan alkohol itu seperti itu. Terima kasih Ustaz. Ya, ini ada dari Hasnan. Bagaimana cara memproses sumber wangian seperti bunga, kayu-kayu wangi yang ada di sekitar kita menjadi minyak? Oke.
cara yang paling tradisional itu adalah dengan alambik ya, alambik ya. Alambik itu adalah alat suling gitu ya. Alat suling. Hanya kalau alat suling itu kecil-kecil seperti yang ada di pasaran, pengalaman saya sendiri tidak efektif gitu, tidak efektif, tidak menghasilkan. Jadi yang dihasilkan hanya hidrosol, yaitu air bunga kan gitu ya. Jadi butuh alat suling yang cukup besar yaitu untuk bisa mengalirkan anunya itu gitu ya. Di kantor saya ada alatnya gitu ya. Kalau mau nyoba ada alat suling yang cukup besar gitu ya untuk melakukan ini. Nah, teman-teman yang produksi secara industri biasanya besar lagi, alatnya sekali masuk 1 ton gitu ya bunga-bunganya kan gitu ya. Jadi anunya bisa seperti itu gitu ya. Jadi dengan intinya adalah sampai sekarang alat suling itu berlaku. Hanya perkembangan teknologi sekarang memungkinkan menyuling dengan volume yang kecil dan dengan hasil yang sangat baik, lebih baik dari ini. Tapi alatnya mahal. Apa yang disebut SFI ya, super critical fluid extraction ya. Di Indonesia saya kenal ada 2 tim yang sudah bisa membuat SFI itu, tapi memang masih alatnya masih mahal lah, masih di angka MM-an lah gitu ya. Jadi masih mahal ya. Saya sendiri belum punya SFI ini, tapi saya tahu teman-teman punya. Kalau yang ada yang bisa membuatnya. Yang saya gunakan sendiri adalah alat suling masih tradisional, yaitu dengan alambik tadi gitu ya, dengan berbagai versi saya punya ya, dari yang kecil, yang besar ya. Yang kecil itu hanya indah saja ditaruh alat suling kecil, ini kita suka aja punya ini alat suling ini, tapi jujur aja hasilnya paling banter hanya menghasilkan hidrosol ya, karena minyak wangi itu kan persentasenya amat sangat sedikit ya. Kalau sudah bisa dapat satuan persen gitu, 1-2% udah tinggi gitu ya. Banyak yang di bawah itu kan itu ya. Jadi artinya butuh kapasitas penyulingan yang besar gitu ya. Tapi penyulingan ini memang sesuatu yang harus kita kuasai ya. Kenapa? Karena Indonesia itu amat sangat kaya wewangian ya, bahan-bahan aroma gitu ya. Jadi kayak yang saya temukan itu misalnya disebut kakeknya para misik itu, kalau di Jawa nggak diperhatikan, di Jawa Barat disebut juga namanya juga nggak mencerminkan potensi, di Jawa disebut kapasan tanaman itu. Di Jawa Barat disebut kakapasan gitu ya. Jadi kapas saja bukan, cuman kapas bohongan kan gitu kan. Jadi orang nggak ngeh kalau ini tanaman yang berpotensi tinggi. Padahal kalau ini diekstrak minyaknya 1 tetesnya 10.000, jadi bisa dibayangkan gitu ya. Jadi 1 hektar dapat beberapa kilo saja nilainya sudah sangat tinggi gitu ya. Nah, tapi dibutuhkan tadi kemampuan untuk bisa melakukan penyulingan dengan baik tadi gitu ya. Jadi memang dibutuhkan ini kan itu. Dibutuhkan skill untuk bisa suling itu adalah salah satu alat yang basic yang dari dulu ditemukan di dunia Islam hingga kini tetap bisa relevan. Silakan, ada yang lain kayaknya. Ini dari Hendry. Persentase untuk komposisi minyak Tamanu dan EO standarnya berapa perbandingan? Tergantung dari konsentrasi minyak wangi yang jadi minyak wangi itu ada yang disebut eau de parfum, ada yang disebut eau de toilette gitu ya. Jadi misalnya itu ada yang disebut spray gitu ya, spray. Nah, kalau spray biasanya hanya 2% ke bawah. Nah, nanti sampai 10 itu toilet gitu ya disebutnya. Nah, nanti 10 sampai 20 parfum. Gitu ya. Jadi tergantung yang kita ini gitu ya. Yang kita pakai untuk latihan ini kita sarankan di angka 20 atau minimal 10 supaya masuk kategori parfum. Jadi aromanya cukup kuat gitu. Kalau mau buat spray yang seperti tadi dengan air dan lain sebagainya itu 2% cukup. 2% cukup itu. Hanya karakter minyak itu kan tidak bercampur dengan air langsung ya. Dengan alkohol bisa bercampur tapi dengan air tidak bisa langsung bercampur. Maka dibutuhkan apa yang disebut surfaktan atau solubilizer ya. Jadi emulsifier, solubilizer dan lain sebagainya istilahnya banyak dan di di marketplace banyak lah gitu ya, di solubilizer ada, surfaktan ada. Silahkan nanti dielaborasi ini gitu ya. Nah, intinya hanya dengan air ini minyak tidak langsung bisa bercampur gitu ya ini. Nah, jadi kalau dipaksakan nyampur nanti dia tidak permanen gitu. Nah, untuk bisa ini saya kasih contoh. Ini bisa nyampur dengan baik gitu ya karena saya pakai solubilizer tadi gitu ya. Ini nyampur transparan dengan baik saya pakai solubilizer. Ini warna merah ini saya ambil dari saffron.
Jadi bukan pewarna, jadi memang saffron anunya si ininya seperti ini saffron 2% tadi, saffron dan lain-lain dan teman-teman ya. Saya campur gini, ini salah satu formula yang diformulasikan oleh Bu Neno Warisman ya, karena beliau juga ikut latihan yang fisik gitu ya. Salah satu karya beliau formulasi ini gitu ya, si saffron ini gitu ya, si anunya ini gitu. Nah, apa namanya, bisa bercampur penuh, nggak ini. Tapi untuk ini saya butuhkan ada solubilizer. Ya, ini ada dari Pak Firman. Apakah tanaman kapasan sama dengan tanaman okra? Jadi beda. Jadi sama jenisnya, tapi berbeda spesiesnya. Okra disebut Abelmosus esculanthus. Jadi okra. Sedangkan kapasan itu lebih tinggi derajatnya, diteliti oleh peneliti di Itali yang menemukan ini, disebut Abelmosus moschatus. Jadi anunya kakeknya. Jadi kalau okra hanya bapaknya dari misik, kalau kapasan itu kakeknya misik gitu ya, si ini gitu ya. Tapi okra juga bisa ya, hanya tidak sebaik. Kalau okra sudah masal banyak yang nanam. Nah, kapasan itu mirip, dari tampilannya juga mirip dengan ini, dengan okra gitu, mirip gitu. Tapi dia mempunyai kekayaan aroma yang jauh lebih baik dan dari yang kapasan gitu. Jadi yang okra. Ya. Kemudian ada tanya dari Haryo Pragolo, berapa batas pemakaian solubilizer? Solubilizer tergantung dari ininya ya, si murni tidaknya atau sudah dicampur apa tidaknya gitu ya. Tapi umumnya sekitar bisa sampai 20%, 25% masih bisa. Yang saya coba ini dia 25%. Solubilizernya kurang lebih 25%. Si anunya, Anda lihat si warna bening transparannya, si dari saffronnya kuat, ininya kuat dan anunya kuat. Kemudian Muhammad Rifai Bahtiar tanya, minta nama yang jelas karena punya Bapak sudah jelas efektif daripada cari solubilizer yang belum tentu jadi. Mohon penjelasannya. Nama jelas solubilizer. Iya, Pak. Mungkin ini namanya. Sebenarnya solubilizer itu kalau Anda mau buat sendiri juga bisa ya. Jadi di YouTube dipelajari banyak ini ilmu-ilmu yang sebenarnya umum ya, gratis ya. Jadi open source banyak ya. Jadi bisa dia membutuhkan, kalau mau membuat sendiri dia membutuhkan santan gam ya. Santan gam itu natural karena dia hasil fermentasi dari gula ya. Santan gam dengan gliserin gitu ya, dengan air. Nanti Anda bisa membuat. Ada di YouTube cara membuatnya. Kalau beli yang sudah jadi juga ada, itu bahkan yang saya pakai ini tidak bermerek, saya nggak tahu anunya. Tetapi nyari yang bermerek juga banyak gitu ya. Jadi di marketplace banyak. Solubilizer nyari yang bermerek, merek-merek internasional juga banyak gitu ya. Untuk melatih Anda bisa pilih yang istilah umumnya adalah solubilizer gitu ya. Ini yang bisa dipakai langsung gitu ya. Udah, Pak, belum ada lagi. Silakan kalau ada yang mau nanya langsung, silakan. Ini dari Haryo Pragolo, apakah air yang dipakai harus Aquades? Ya, sebaiknya demikian. Jadi Aquades sebaiknya pakai Aquades. Kenapa? Karena kalau air mineral dia sudah bercampur mineral, kalau air sumur kita tidak tahu lagi apa yang ada di dalamnya ya. Jadi Aquades adalah air yang murni gitu ya di sini. Nah, bahkan kalau Anda punya alat suling meskipun kecil, salah satu fungsinya bisa menyuling Aquades sendiri kan, gitu ya. Jadi bisa membuat Aquades sendiri ya. Saya ada beberapa alat suling, salah satunya saya fungsikan untuk
membuat aqua-ade sendiri. Jadi air suling yang Anda itu dia air yang murni, insya Allah. Kemudian dari Fatah Subasman, kapan pelatihan offline terdekat, Pak? Untuk pelatihan fisik seperti yang saya sampaikan tadi, jadi setelah ini bagi Anda yang nanti next step-nya siang ini gitu ya, begitu acara ini ditutup, nanti tim saya akan membagikan teks dari bahan ini, Anda bisa pelajari coba. Kalau yang berada di Jabodetabek mau datang berlatih langsung, tinggal datang ke kantor saya hari dan jam kerja. Nanti kita sediain bahannya untuk berlatih gitu ya, gitu ya. Anda yang perlu membeli hanya yang pengen berlatih di rumah sendiri gitu ya, bisa membeli. Kalau kebetulan satu kota ada beberapa teman yang berada di kota Anda bersama, bisa aja membeli satu untuk berlatih semua, kan gitu aja. Misalnya seperti itu gitu. Tapi sejauh Anda bisa datang ke tempat kita, Anda bisa berlatih for free karena misi kita memang untuk mengharumkan kembali agar dunia Islam harum secara harfiah ya, dari harum secara harfiah dan harum secara maknawiyah gitu ya. Jadi Anda bisa belajar di sini langsung dan mencobanya langsung gitu ya. Next step silakan datang ke kantor yang di Jabodetabek. Kalau yang di luar Jabodetabek ya Anda rutenya dua. Anda bisa mencari bahan-bahan yang saya ada di teks tadi sendiri, mencobanya, atau juga bisa membeli dari kami. Ini dari Wahyu Widayono, persentase dari top, mid, dan base, apakah ada panduannya? Yang ada rule of thumb aja, yang tadi yang saya jelaskan seperti kubah tadi. Di bawah 30%, di tengah 50%, di atas 20%. Kurang lebih, tapi itu rule of thumb aja. Jadi Anda bisa fleksibel mengatur ini gitu ya. Karena masing-masing punya misi sendiri gitu. Karena top itu fungsinya hanya untuk memberikan first impression, kesan pertama, dia tidak perlu banyak-banyak gitu. Yang paling dominan adalah yang membentuk karakter, karena itulah jati diri parfum Anda kan gitu ya. Maka dia besar lah. Bottom note dia fungsinya untuk mempertahankan supaya dia parfum itu terikat rapi dan istilahnya harmonis dan bertahan lama gitu ya sih. Jadi kuncinya ada di mid note tadi yang menentukan parfum ini laki-laki atau perempuan ada di mid tadi gitu ya. Jadi yang kuat ada di situ. Jadi dari bawah 30, 50, 20 kurang lebih note anunya. Rule of thumb-nya gitu. Kemudian ini ada dari Anas Bahtiar, jika carrier oil-nya berupa virgin coconut oil dan minyak zaitun, apa juga bagus, Pak? Keduanya bagus, tapi keduanya juga mempunyai kelemahan. Jadi kelemahannya apa? VCO pada umumnya kan masih ada aroma VCO-nya ya. Zaitun juga demikian. Otomatis dia akan terbawa aroma itu kan gitu ya. Sama juga dengan tamanu. Tamanu juga masih ada aroma. Nanti tergantung orang kesukaan gitu. Hanya kalau tamanu itu aromanya bisa kita bersihkan. Kalau mau kita bersihkan. Saya memilih tidak membersihkan aromanya. Kenapa? Karena tamanu ini adalah minyak yang kaya akan istilahnya polifenol, jadi penuh dengan khasiat ya. Salah satu khasiatnya dia kalau poliolit itu bisa menimbulkan cell regeneration, artinya menghidupkan lagi sel-sel yang rusak gitu ya, cell regeneration itu. Jadi kalau saya bersihkan aromanya terbawa, ikut terbuang, kebersihan kan itu, khasiatnya juga ikut terbersihkan. Demikian pula VCO, demikian pula zaitun. Jadi ada beberapa minyak lain yang bisa dipakai. Nanti pertimbangan itu ya, pertimbangan itu tadi gitu. Kalau kita mau bersih kayak air dan sebagainya itu, saya memilih yang dan masih sangat natural juga, yaitu dari namanya FCO, fractionated coconut oil. FCO itu apa sih? Minyak kelapa yang dibuang rantai panjang. Otomatis tinggal yang rantai pendek gitu, C8, C10 gitu rantai pendek, sehingga aroma-aroma yang kelapa banget itu hilang sama sekali. Jadi dia karakternya bersih, putih, bersih, tidak beraroma, tidak berbau, tidak berwarna. Jadi kalau untuk media dia cocok FCO itu. FCO bisa Anda cek nanti di
pasaran seperti apa dan khasiatnya seperti apa dan sebagainya ya. Nah, saya sama teman-teman di sini membuatkan sendiri FCO itu. Bagi yang membutuhkan ya, karena kita juga pakai FCO gitu yang paling bagi saya yang paling universal karena tidak ada aromanya. Tapi kalau saya juga memperkenalkan Tamanu karena tadi dia penuh dengan khasiat yang orang suka gitu ya. Kalau untuk lotion, untuk dipakai ini enak di tangan itu enak. Jadi enggak minyak tapi tidak sticky ya, jadi tidak apa istilah kita itu lengket ya, tidak gitu ya. Minyak tapi tidak pliket ya, bahasa kita minyak tapi tidak pliket gitu ya. Dia di tangan terasa lembut dan enak. Ini dari Abi, untuk yang online apakah ada lanjutannya Pak atau hanya ini saja pertemuan online-nya? Yang online kita menyediakan diri ya Sabtu seperti ini saya akan menyediakan diri gitu dengan catatan kalau memang Anda membutuhkan ya, misalnya butuh diskusi ini, Anda sudah mencoba misalnya dari peserta ini Anda sudah mencoba sendiri atau ini butuh diskusi ini, artinya kita pengen mandu terus sampai 5 pekan ke depan saya akan standby. Nanti kalau Anda membutuhkan untuk diskusi satu persatu juga nggak masalah. Kalau tidak hari Sabtu, nanti kita bisa bicarakan di hari lain juga bisa. Tapi kita ingin share knowledge ini supaya bisa diamalkan gitu. Karena targetnya kita bukan hanya berbagi knowledge, tapi kita pengen skill. Kita ada transfer of skill yang kita harapkan seperti itu. Jadi kalau Anda benar-benar mencoba dan ada masalah itu nanti Sabtu ke depan kita ketemu untuk ayo kita diskusikan gitu ya hasil percobaannya kayak apa dan sebagainya. Bahkan Anda yang pengen misalnya menjadikan training ini bersertifikat, nanti di akhir ketika Anda sudah menulis parfum Anda dikirim ke saya, nanti yang memang memenuhi syarat kita beri sertifikat. Dan Anda boleh melatihkan ke orang lain karena materi-materi pelatihan kita memang kita buat open source. Anda boleh melatihkan ke orang lain. Ini dari Ruslian. Perbandingan minyak carrier dengan parfum apakah harus 80 dan 20? Tidak harus gitu ya, tetapi 20 itu secara umum 20% fragran atau essential itu dia menjadi parfum yang kuat gitu ya, menjadi parfum yang kuat tapi apa istilahnya masih terjangkau lah gitu ya kalau ini kalau dari sisi harga gitu ya. Soalnya kalau Anda perkuat sampai 40 juga tambah kuat gitu. Tapi otomatis harganya akan semakin mendekati essential oil. Jadi mahal sekali kan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi 20 itu yang ideal lah menurut saya sendiri ideal. Kuatnya cukup tapi juga lebih mudah terjangkau. Karena yang sintetis sekalipun juga ada unsur-unsur yang mahal. Seperti neroli itu sintetisnya juga mahal. Gaharu yang baik ya sintetisnya juga mahal. Si saffron yang baik juga sintetisnya mahal. Jadi meskipun sintetis dia tidak murah ya. Fragran itu juga bukan ini murah gitu ya sih. Kemudian dari Haryo Pragolo, kapan produk fragrance New Age rilis? Apakah bisa mendapatkan sampelnya? Apakah tiap produk New Age hanya single note? Kita ada beberapa yang kita buat jadi parfum ya, parfum ada beberapa yang kita rilis gitu yang sampelnya bisa diperoleh gitu ya. Kita ada 10-an yang sudah kita rilis tapi kita jualnya tidak menjual retail ya, kita jual dalam satuan liter, orang bisa memilih dari 2 jenis misalnya yang setengah liter ini gitu ya, bisa dikirim sampelnya gitu ya. Kalau membutuhkannya sudah jadi aroma itu gitu ya, artinya jadi minyak wangi yang kita buat memang lebih banyak minyak wangi untuk laki-laki ya, karena di Islam memang yang paling banyak membutuhkan minyak wangi itu laki-laki ya, perempuan di rumah dengan karakter minyak wangi yang tadi disebutkan di hadis Nabi soft tadi kan gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga memberi kesempatan untuk berlatih siapa saja yang mau melatih membuat sendiri gitu. Jadi kalau parfum yang saya buat sendiri itu sekedar contoh ini yang bisa kita lakukan gitu. Anda bisa membuat apa saja sendiri termasuk meniru yang parfum yang saya buat juga bisa. Orang bahannya sama kan gitu ya.
bahannya sama, Anda tinggal melatih diri. Oh, ini Pak Iqbal pakai ini, pasti ada unsur ini, pasti ada unsur ini. Makanya kalau Anda mencampur unsur-unsur yang Anda temukan itu ya jadi juga parfum kan gitu ya, si parfum ini yang saya buat gitu ya, seperti yang saya buat ini yang waktu pelatih Mbak Nenok yang merancang kan gitu. Tapi karena saya familiar aromanya, saya tahu oh ini dari sini, ini dari sini, ini dari sini, saya rancang ulang saya bisa kan gitu ya. Kurang lebih seperti itu ini. Atas izin beliau saya buat untuk contoh ini. Kemudian ini dari Pak Hasnan, dalam pencampuran bahan, perbedaan urutan pencampuran apakah berpengaruh terhadap aroma akhir? Oh ya, saya lupa. Ini kayaknya masalah kecil, tapi ini juga penting gitu ya. Jadi untuk unsur pencampuran ya, jadi untuk pencampuran pertama dia tentu carrier dulu ya, carriernya ada dulu, ditaruh dulu gitu ya, supaya ketika minyak wangi tetes pertama turun itu turunnya bukan di bukan di kotak, bukan di tempatnya ini, tapi di minyak itu supaya nggak ada yang hilang kan gitu ya, langsung keserap. Terus kemudian unsur yang ditaruh dulu yang paling bawah. Yang paling bawah. Kenapa yang paling bawah? Karena dia yang paling lambat menguapnya kan gitu ya. Jadi ketika kita buka ini mau mencampurkan kan otomatis botolnya ini terbuka cukup lama ya. Kalau yang kita taruh yang unsur top note dulu kan dia paling gampang menguap. Jadi sambil nunggu yang lain dia sudah menguap duluan kan gitu ya. Jadi yang base dulu, terus mid dulu, terus kemudian top note dulu, terus ditutup. Ya, supaya nanti seminimal mungkin menguap kecuali setelah kita pakai kan gitu ya. Nah, ini seperti itu. Jadi urutannya dari yang paling berat dulu, gitu ya. Base, kalau base-nya ada beberapa atau mid-nya ada beberapa, dia didulukan semua. Intinya top note adalah yang terakhir. Si pencampuran. Nah, kalau toh berubah warnanya atau berubah aromanya, biasanya ya karena itu tadi ada misalnya karena tetes demi tetes orang kan kadang ada yang kurang, ada yang lebih ya gitu ya seperti itu. Atau yang kelamaan membuka tadi otomatis yang unsur ringan dia menguap duluan ya otomatis anunya berbeda kan. Ini dari Pak Firman, sedikit keluar dari topik parfum. Saat ini populer produk essential oil sebagai aromaterapi. Apakah juga baik untuk kesehatan? Ya, memang sangat baik ya si aromaterapi itu yang saya bilang tadi. Nantinya pengobatan itu adalah dengan kayak aromaterapi, dan Indonesia amat sangat kaya ya dengan jenis aromaterapi tersebut gitu ya. Nah, tetapi Anda juga perlu tahu betul ya dan itu perlu riset lah gitu. Banyak sekali yang bisa di riset ya, minyak ini kayak kandungannya apa, khasiatnya apa dan lain sebagainya ya. Si plus minusnya seperti apa supaya kita bisa melakukannya dengan baik. Kedua adalah essential itu sangat high konsentrasi ya, konsentrasinya sangat tinggi. Jadi Anda perlu mencampurkan dengan sesuatu untuk menurunkan konsentrasi dengan dua tujuan. Pertama, agar tidak berbahaya, karena kalau terlalu tinggi konsentrasi dan kebetulan kehidup langsung kan bisa berbahaya ya. Kedua adalah tadi supaya lebih istilahnya lebih awet ya, lebih tidak begitu tetes langsung menguap gitu ya, supaya menguapnya perlahan di ininya secara terkendali gitu ya. Jadi itu salah satu gunanya carrier itu bukan hanya untuk mengencerkan, sebenarnya dia juga berfungsi untuk mengamankan tadi supaya tidak terjadi tidak sengaja kita terekspos, menghirup atau kena kulit dengan essential oil yang konsentrasi tinggi tadi. Ini dari Pak Hasnan lagi. Untuk pencampuran berarti lebih baik di ruangan dengan suhu rendah, Pak? Ya, kalau bisa lebih rendah karena meminimais penguapan ya. Jadi ya betul. Jadi suhu rendah akan meminimais penguapan. Tapi kalau toh misalnya di suhu ruangan normal, asal tidak dibiarkan terbuka lama-lama ya gitu. Khususnya yang top note ya, tidak terbuka lama-lama karena top note itu yang paling mudah menguap tadi. Ya, ini dari Pak Fatah, karena jaringan beliau putus-putus. Adakah rekamannya, Pak? Kenapa? Ada rekamannya?
sedang direkam nanti, tapi biasanya rekaman itu heavy ya, berat ya nanti, tapi ini kita rekam coba nanti disajikan. Dan ini aja juga ada krunya Bu Neno yang lagi membuat dokumentasi ini, mudah-mudahan nanti kalau hasilnya bisa di-share juga bisa. Cukup ya, jadi sementara cukup. Jadi nanti setelah ini tim saya akan mengirimkan materinya ya, dan kontak person kalau bagi teman-teman yang butuh bantuan untuk pengadaan materialnya tadi, gitu ya. Nanti silakan. Juga yang mau belajar di tempat kita, selama masih belajar mencoba-coba free, kita berikan free. Tapi kalau Anda sudah masuk area produksi, Anda mau jual gitu atau pakai sendiri dalam satuan yang besar gitu, nah itu tentu harus mengganti ongkos materialnya gitu ya. Jadi tapi kalau hanya mencoba di botol-botol yang kita sediakan seperti ini, ya tentu free ya. Jadi Anda bisa nyoba sepuasnya sampai Anda puas. Oke, saya bisa gitu ya. Si anunya itu anunya seperti ini gitu ya. Kalau masuk produksi meskipun dipakai sendiri biasanya minimal 50 cc kan. Nah itu tentu ganti materialnya. Itu mungkin rekan-rekan ya, jadi kalau ada yang kurang berkenan saya mohon maaf, tapi mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Dan ya, ada satu lagi yang raisen. Silakan Pak Anas Bahtiar. Silakan Mbak. Oke, saya bacakan saja kalau gitu Pak. Mohon informasi. Oh ya ini. Silakan Mbak. Mungkin masih di mute, Pak. Enggak kedengaran, Mas. Kecil suaranya ya. Saya bacakan aja ya. Oke. Mohon informasi terkait riset atau ilmu terapi aroma, Pak. Mungkin ada alamat websitenya atau dokumen PDF-nya. Saya dokter umum, Pak. Mungkin saya bisa terapkan terapi aroma ke pasien saya. Itu, Pak. Risetnya amat sangat banyak ya Pak ya, di bagian apa namanya, bagian dari tulisan saya sendiri ada beberapa ya, tapi enggak ini, tapi nanti coba saya carikan yang fokus untuk ini. Tapi sangat banyak Pak di riset-riset yang sudah dilakukan orang ya di bidang ini ya. Termasuk yang untuk Alzheimer tadi, termasuk untuk Parkinson tadi, aromanya apa dan lain sebagainya itu sudah ada ya si ininya di ininya. Tapi karena bukan bidang saya nggak ngumpulkan, tapi saya sendiri menemukan sangat banyak gitu Pak. Jadi nanti silahkan, tapi kalau ketemu nanti saya akan ke Bapak, saya akan kirimkan ke Bapak. Juga ada saya singgung juga salah satunya di buku saya terakhir ya, si buku ke-19, Risalah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, salah satunya ada saya singgung di situ ya, tapi memang tidak dalam karena buku saya hanya sebagai risalah gitu ya. Ini ada, kalau dibutuhkan nanti juga bisa diminta ke tim saya. Cukup ya, jadi nanti kita akan berikan kontaknya, juga kita berikan materinya. Silahkan kalau ada pertanyaan apapun terkait materi itu atau terkait dengan pelatihan ini, feel free gitu, karena kita pengen benar-benar ilmu ini bisa bermanfaat, bisa mengharumkan Islam, baik secara maknawi maupun secara filosofis gitu ya. Jadi mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan juga waktu Bapak-Bapak sekalian mempelajari ilmu ini menjadi waktu yang hitung amal soleh yang akan membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi